Uangku memang banyak, tapi bukan untuk membiayai keserakahan mertuaku dan adik iparku. Di depanku mereka memuji, di belakangku mereka mencaci maki pada tetangga. Kini, mereka berani menuntut 500 miliar. Akan kubuat mereka jera dan menyesal seumur hidup. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Aira. Usiaku baru menginjak 30 tahun, namun aku sudah berhasil mendirikan dan membesarkan sebuah perusahaan distributor kosmetik yang omsetnya menyentuh angka miliaran setiap bulannya. Kehidupanku bisa dibilang sangat mapan. Aku memiliki rumah impian yang luas, kendaraan mewah, dan tabungan yang lebih dari cukup untuk menjamin masa depanku. Namun, di balik semua kesuksesan finansial ini, ada satu celah dalam hidupku yang perlahan-lahan mulai menggerogoti ketenanganku. Keluarga suamiku. Suamiku bernama Mas Seno. Dia adalah pria yang baik, lembut, dan sangat menyayangiku. Kami menikah berlandaskan cinta yang tulus 5 tahun yang lalu. Mas Seno bekerja sebagai staf HRD di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, namun tentu saja sangat jauh jika dibandingkan dengan penghasilanku. Aku tidak pernah mempermasalahkan perbedaan penghasilan kami. Bagiku, pernikahan adalah tentang kerjasama. Aku mencintainya tanpa syarat. Namun sayangnya, kebaikan Mas Seno seringkali diiringi dengan sikapnya yang terlalu pasif dan cenderung menutup mata jika menyangkut keluarganya sendiri. Keluarga Mas Seno terdiri dari ibu mertuaku dan seorang adik perempuan bernama Rika. Sejak awal pernikahan kami, mereka selalu bersikap sangat manis kepadaku. Terlalu manis, bahkan. Setiap kali aku datang berkunjung ke rumah mereka, senyum lebar selalu menyambutku. Ibu mertuaku akan memasakkan makanan kesukaanku, memujiku setinggi langit di depan Mas Seno, dan menyebutku sebagai menantu kesayangan yang membawa berkah bagi keluarga mereka. Rika, adik iparku yang usianya beda 5 tahun dariku, juga tak kalah manis. Ia selalu memanggilku dengan nada manja, memelukku, dan memuji penampilanku. Mbak Aira cantik banget hari ini. Bajunya pasti mahal ya. Mbak, cocok banget dipakai orang sukses kayak Mbak Aira. Puji Rika suatu sore saat kami sedang duduk santai di ruang tamu rumahnya. Awalnya, aku merasa sangat beruntung diterima dengan tangan terbuka oleh keluarga suamiku. Aku merasa disayangi. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari sebuah pola yang aneh. Pujian dan sikap manis itu selalu muncul beriringan dengan sebuah permintaan. Aku masih ingat kejadian beberapa bulan yang lalu. Saat itu, aku dan Mas Seno sedang makan malam di rumah ibu mertua. Setelah makan, ibu mertua membuatkan teh hangat dan duduk di sebelahku dengan raut wajah yang tiba-tiba berubah sendu. Aira, nak, panggil ibu mertua dengan suara yang sengaja dilembutkan. Tangannya mengelus punggung tanganku perlahan. Iya, Bu. Ada apa? Kok sepertinya ibu sedih? Tanyaku saat itu, dengan polosnya merasa khawatir. Ibu mertua menghela napas panjang, seolah memikul beban yang sangat berat. Ibu ini sudah tua, Nak Aira. Teman-teman pengajian ibu kemarin pada pakai perhiasan emas baru semua. Ibu merasa malu karena gelang ibu cuma yang ini-ini saja. Sudah kusam pula. Ibu mau minta tolong Seno untuk belikan, tapi ibu tahu gaji Seno pas-pasan. Ibu kasihan sama suami kamu. Mas Seno yang duduk di seberang kami hanya menunduk. Tampak serba salah. Hatiku langsung tergerak. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membuka tas dan mengeluarkan sejumlah uang tunai yang jumlahnya belasan juta. Ibu tidak usah sedih. Besok ibu pergi saja ke toko emas langganan, beli gelang yang ibu suka. Pakai uang Aira saja, Bu. Anggap saja hadiah dari Aira, ucapku tulus saat itu. Mata ibu mertua langsung berbinar cerah. Wajah sendunya hilang dalam hitungan detik berganti dengan senyum semeringah. Ya Allah, Alhamdulillah, kamu memang menantu ibu yang paling baik. Aira, rezekimu pasti makin lancar karena selalu membahagiakan orang tua, ucapnya sambil memelukku erat. Pola yang sama terjadi pada Rika. Adik iparku itu tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia hanya sering gonta-ganti pekerjaan dan lebih banyak menghabiskan waktu di kafe bersama teman-temannya. Suatu hari, Rika datang ke kantorku sambil menangis terisak-isak. Ia bercerita bahwa motor metik yang biasa ia gunakan untuk pergi bekerja, yang padahal jarang ia lakukan, ditarik oleh pihak leasing karena menunggak cicilan selama berbulan-bulan. Mbak Aira, Rika minta tolong banget.
Rika malu sama teman-teman. Masa kemana-mana Rika harus naik ojek? Uang jajan Rika dari Mas Seno sama ibu juga nggak cukup. Rika janji bakal cari kerja yang benar kalau Mbak Aira mau bantu lunasi sisa cicilannya. Tolong ya, Mbak. Rengek Rika sambil memegang tanganku dengan tatapan memelas. Sekali lagi, karena tidak tega melihat adik dari pria yang kucintai menangis, aku pun mengeluarkan uang puluhan juta untuk melunasi motor Rika. Saat itu, aku menganggapnya sebagai bentuk sedekah kepada keluarga. Lagi pula, bisnisku sedang sangat bagus. Uang puluhan juta tidak akan membuatku jatuh miskin. Namun, lama-kelamaan, permintaan mereka semakin tidak masuk akal. Bukan lagi soal kebutuhan mendesak, melainkan gaya hidup. Rika mulai sering meminjam tas-tas branded milikku dan tidak pernah mengembalikannya dengan alasan, Mbak Aira kan tasnya banyak, yang ini buat Rika saja ya. Ibu mertua juga mulai berani meminta jatah uang bulanan dengan nominal yang cukup fantastis, jauh melebihi apa yang diberikan Mas Seno kepadanya. Setiap kali aku mencoba menolak secara halus, raut wajah mereka akan langsung berubah. Mereka akan mengeluarkan jurus andalan, menangis, menyebut nasib malang mereka setelah ayah Mas Seno meninggal, dan mengungkit betapa mereka selalu mendoakan kesuksesanku. Ujung-ujungnya, Mas Seno akan turun tangan dan memintaku untuk mengalah. Sayang, tolong mengerti ya. Ibu sudah tua, dan Rika masih labil. Hitung-hitung kita berbagi rezeki. Toh, kamu mampu kan? Begitulah kata-kata yang selalu keluar dari mulut Mas Seno setiap kali aku mengeluhkan sikap keluarganya. Aku hanya bisa menghela napas pasrah. Aku benci keributan. Demi menjaga keharmonisan rumah tanggaku dengan Mas Seno, aku terus-menerus mengalah dan mengabulkan permintaan mereka. Aku membiarkan diriku menjadi mesin ATM berjalan bagi ibu mertua dan adik iparku, bersembunyi di balik kata, kekeluargaan, dan berbagi rezeki. Hingga suatu malam, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari keluarga suamiku. Kami sedang berkumpul di ruang keluarga rumah ibu mertua. Cuaca malam itu cukup sejuk setelah hujan deras mengguyur kota sejak sore. Rika tampak sangat gembira, wajahnya berseri-seri sambil terus menatap layar ponselnya. Ibu mertua juga terlihat tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Seno, Aira, ada kabar gembira, buka ibu mertua, memecah keheningan di antara kami. Aku dan Mas Seno saling berpandangan sejenak sebelum menatap ibu mertua. Kabar gembira apa, Bu? Tanya Mas Seno penasaran. Rika langsung menyela, tidak sabar untuk menyampaikan sendiri beritanya. Aku mau menikah, Mas. Dimas akhirnya melamarku kemarin malam. Serunya sambil menunjukkan cincin emas putih dengan mata berlian kecil di jari manisnya. Mas Seno tersenyum lebar dan langsung memeluk adiknya. Wah, alhamdulillah. Selamat ya, Dek. Akhirnya kamu nikah juga. Mas ikut senang. Aku pun turut memberikan selamat. Selamat ya, Rika. Semoga lancar sampai hari haji. Siapa nama calonnya? Dimas. Kerja di mana dia sekarang? Iya, Mbak. Namanya Dimas. Dia kerja jadi staf administrasi di pabrik. Anaknya baik banget, sopan, dan sayang banget sama aku dan ibu. Jawab Rika dengan mata berbinar-binar penuh cinta. Alhamdulillah kalau begitu. Terus, rencana pernikahannya kapan? Tanyaku basa-basi, tanpa memiliki firasat buruk apapun saat itu. Ibu mertua mengambil alih pembicaraan. Rencananya sih secepatnya, Aira. Mungkin sekitar 3 bulan lagi. Kami sudah melihat-lihat tanggal baik. Keluarga Dimas juga sudah setuju. Baguslah, Bu. Lebih cepat lebih baik. Kalau ada yang perlu dibantu, bilang saja ya. Mungkin nanti Aira bisa bantu kenalkan dengan teman Aira yang punya bisnis souvenir pernikahan. Tawarku dengan niat baik yang tulus. Namun, senyum di bibir ibu mertua tiba-tiba melebar dengan cara yang aneh. Ia saling berpandangan dengan Rika. Sebuah tatapan penuh arti yang tidak bisa kuartikan saat itu. Wah, kebetulan sekali kamu bilang begitu, Aira, kata ibu mertua dengan nada suaranya yang kembali dibuat selembut sutra. Sebenarnya, ibu dan Rika memang mau membicarakan soal bantuan ini sama kamu dan Seno. Bantuan apa, Bu? Tanya Mas Seno. Rika berdeham pelan, membetulkan posisi duduknya agar lebih tegak. Gini loh, Mas, Mbak Aira. Pernikahan itu kan sekali seumur hidup. Rika mau pernikahan Rika nanti berkesan. Bukan cuma buat Rika dan Dimas, tapi juga buat keluarga kita. Ibu kan juga tokoh masyarakat di kampung ini, banyak kenalannya.
Nggak enak dong kalau kita bikin acara yang biasa-biasa saja. Firasatku mulai tidak enak. Aku sudah sangat hafal dengan gaya bahasa yang berputar-putar seperti ini. Ini adalah pembukaan sebelum mereka mengajukan permintaan uang. Namun, aku berusaha tetap tenang dan mendengarkan. Lalu, konsep pernikahannya mau seperti apa, Rika? Tanyaku hati-hati. Rika maunya sewa gedung pertemuan di pusat kota, Mbak. Yang ada lampu gantung kristalnya itu. Cateringnya juga Rika mau dari vendor terkenal supaya makanannya enak dan mewah. Terus baju pengantinnya, Rika sudah lihat-lihat desain dari butik ternama. Belum lagi dekorasinya, Rika mau pakai bunga asli semua, impor kalau bisa. Rika merinci impiannya dengan lancar, setelah ia sudah menghafal skrip tersebut. Aku menelan ludah. Dari rincian yang disebutkan Rika saja, aku tahu bahwa biaya yang dibutuhkan tidak akan sedikit. Itu adalah konsep pernikahan mewah yang membutuhkan dana ratusan juta rupiah. Wah, itu pasti butuh biaya besar. Dek, gaji Mas sama tabungan Mas nggak akan cukup kalau konsepnya semewah itu. Tabunganmu dan Dimas ada berapa? Tanya Mas Seno, mulai terlihat panik karena menyadari kapasitas keuangannya sendiri. Ibu mertua langsung memotong ucapan anaknya dengan tawa kecil yang terdengar dipaksakan. Ah, Seno ini bagaimana sih? Adikmu kan belum punya tabungan. Gajinya saja pas-pasan. Dimas juga baru merintis karir. Masa kamu tega membiarkan adikmu satu-satunya menikah dengan acara seadanya? Mau ditaruh di mana muka ibu di depan tetangga? Tapi Bu, jujur saja uang Seno. Belum sempat Mas Seno menyelesaikan kalimatnya, ibu mertua menoleh ke arahku. Tatapannya tajam namun bibirnya menyunggingkan senyum yang teramat manis. Tangannya terulur meraih tanganku, menggenggamnya erat. Makanya, Ibu dan Rika mau minta tolong sama kamu. Aira, kamu kan istri Seno yang paling baik. Bisnismu juga lagi sukses-suksesnya. Ibu dengar bulan lalu kamu baru buka cabang baru. Uangmu pasti banyak sekali. Kamu mau kan? Bantu membiayai pernikahan adik iparmu ini. Ruang keluarga itu tiba-tiba terasa hening. Hujan di luar sudah berhenti, menyisakan suara tetesan air dari atap. Namun suasana di dalam ruangan justru terasa seperti badai baru saja akan dimulai. Aku menatap ibu mertua dan Rika bergantian. Topeng manis mereka masih terpasang sempurna, menutupi keserakahan yang kini perlahan mulai menggerogoti akal sehatku. Malam itu, aku belum menyadari seberapa besar angka yang akan mereka minta, namun satu hal yang pasti, dompet tebalku kembali menjadi sasaran empuk keluarga benalu ini. Hari Minggu sore yang cerah seharusnya menjadi waktu untukku bersantai di rumah setelah seminggu penuh mengurus bisnis yang menguras tenaga dan pikiran. Aku baru saja menyeduh secangkir teh chamomile dan duduk di sofa ruang tengah sambil membaca buku. Mas Seno sedang mencuci mobil di garasi depan, menyenandungkan lagu lawas kesukaannya. Suasana rumah kami sangat damai, sebelum akhirnya suara bel pintu memecah ketenangan itu. Aku bangkit dari sofa dan membuka pintu. Di sana berdiri ibu mertua dan Rika, dengan senyum lebar yang terlihat terlalu dipaksakan. Mereka membawa sebuah tas kertas berisi beberapa kotak kue yang kutahu harganya cukup mahal. Tumben sekali mereka membawa buah tangan. Biasanya, mereka datang hanya membawa tangan kosong dan pulang membawa penuh barang dari rumahku. Wah, Ibu, Rika, ayo masuk. Sapaku mencoba ramah, meski firasatku langsung mengatakan bahwa kedatangan mereka membawa misi khusus yang berhubungan dengan percakapan kami beberapa malam lalu. Iya, Aira. Maaf ya ibu ganggu hari Minggu kamu. Ini, ibu bawakan kue bolu gulung kesukaanmu. Tadi kebetulan lewat toko kue di depan, ibu langsung ingat sama kamu. Ujar ibu mertua sambil menyodorkan tas kertas itu ke tanganku. Terima kasih banyak, Bu. Repot-repot segala, balasku sopan. Aku mempersilakan mereka duduk di ruang tamu, lalu ke belakang untuk memanggil Mas Seno dan menyiapkan minuman. Tak lama kemudian, Mas Seno masuk dengan tangan yang masih sedikit basah, membawa senyum bahagia menyambut keluarganya. Kami berempat pun duduk di ruang tamu. Awalnya, pembicaraan mengalir dengan ringan. Ibu mertua menanyakan kabar kesehatanku dan bisnisku. Ia memuji pot bunga baru di sudut ruangan dan mengomentari betapa bersihnya rumah kami. Rika pun tak kalah ramah, sibuk memuji kulit wajahku yang katanya semakin cerah. Semua basa-basi yang manis, yang sudah sangat kuhafal ritmenya. Setelah sekitar 20 menit mengobrol tentang hal-hal yang tidak penting, ibu mertua berdaham pelan. Ia menatap Rika, dan Rika mengangguk kecil. Sinyal itu sangat jelas. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Aira, Seno,
Suara ibu mertua berubah menjadi serius, namun tetap menjaga nada kelembutannya. Ibu dan Rika datang ke sini ada maksud khusus. Berkaitan dengan rencana pernikahan Rika yang kita bicarakan waktu itu. Aku meletakkan cangkir tehku secara perlahan ke atas meja kaca. Iya, Bu. Bagaimana perkembangannya? Sudah dapat gedungnya? Tanyaku, memancing mereka untuk langsung pada intinya. Rika segera membuka tas lempangnya dan mengeluarkan sebuah map plastik berwarna biru. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas yang tampak seperti hasil cetakan dari komputer dan meletakkannya di atas meja, tepat di hadapanku dan Mas Seno. Ini, Mbak Aira, Mas Seno. Rika sama ibu sudah bikin rincian biayanya. Rika sudah survei beberapa tempat dan ketemu vendor yang harganya paling masuk akal tapi kualitasnya bagus, kata Rika dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Mas Seno mencondongkan tubuhnya, mengambil lembaran kertas itu. Aku ikut membaca dari sampingnya. Mataku menelusuri deretan huruf dan angka yang tertata rapi dalam bentuk tabel. Sewa gedung Grand Mahkota, full day 85 juta rupiah. Catering premium untuk 1000 porsi, 150 juta rupiah. Dekorasi bunga segar lighting, 70 juta rupiah. Baju pengantin desainer, 3 kali ganti, seragam keluarga, 60 juta rupiah. Dokumentasi entertainment, 45 juta rupiah. Seserahan souvenir mewah, 50 juta rupiah. Biaya tak terduga lain-lain, 40 juta rupiah. Mataku terpaku pada bagian paling bawah halaman terakhir. Ada sebuah angka yang dicetak tebal dengan huruf yang sedikit lebih besar. Total estimasi biaya, 500 juta rupiah. Aku merasakan napasku tertahan sejenak. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena kagum, melainkan karena syok yang luar biasa. 500 juta rupiah. 500 miliar. Itu bukan angka yang kecil. Bahkan untukku yang memiliki bisnis miliaran, mencairkan dana tunai sebesar itu untuk sebuah pesta hura-hura yang hanya berlangsung 1 hari adalah sebuah kebodohan finansial. Mas Seno tampak sama terkejutnya denganku. Wajahnya pucat, dan ia meletakkan kertas itu kembali ke meja dengan tangan yang sedikit bergetar. Bu, Rika, ini angka 500 miliar loh. Suara Mas Seno terdengar tercekat. Uang dari mana sebanyak ini? Mas nggak punya uang tabungan sebesar itu. Ibu mertua mendesah pelan, menatap Mas Seno dengan pandangan meremehkan yang sekilas bisa kutangkap. Ya ibu tahu kamu nggak punya uang sebanyak itu, Seno. Makanya ibu bawa rincian ini ke sini. Ibu kan sudah bilang, kita mau minta tolong sama istrimu. Pandangan ibu mertua dan Rika kini beralih sepenuhnya kepadaku. Tatapan mereka penuh harap, namun entah mengapa aku merasa seperti sedang ditatap oleh 2 ekor lintah yang bersiap mengisap darahku hingga kering. Mbak Aira, Rika memanggilku dengan suara memelas. Rika mohon banget sama Mbak Aira. Rika cuma nikah sekali seumur hidup. Tolong wujudkan pernikahan impian Rika ya, Mbak. Lagi pula, ini demi nama baik keluarga kita juga. Aku mencoba mengatur napas dan mengendalikan emosiku yang mulai mendidih. Aku menatap Rika dengan tegas, menyingkirkan senyum basa-basiku. Rika, Ibu, maaf sebelumnya, ucapku pelan namun sangat jelas. Aira sangat mendukung pernikahan Rika. Aira bersedia membantu, mungkin untuk tambahan biaya souvenir atau baju seragam keluarga. Tapi kalau untuk menanggung total biaya 500 juta, Aira benar-benar tidak bisa. Senyum manis di wajah ibu mertua seketika luntur. Wajahnya berubah mengeras. Tidak bisa bagaimana maksudmu, Aira? Bisnismu kan lancar, uangmu banyak. Masa bantu keluarga sendiri 500 miliar saja tidak bisa? Ini bukan masalah uangnya ada atau tidak, Bu. Balasku, berusaha memberikan pengertian yang masuk akal. Uang 500 miliar itu sangat besar. Uang Aira saat ini berputar di bisnis. Uang itu untuk modal beli stok barang, gaji ratusan karyawan Aira, sewa gudang, dan operasional lainnya. Aira tidak bisa seenaknya menarik dana perusahaan untuk urusan pribadi yang bukan hal mendesak. Rika memajukan bibirnya, tampak tidak terima. Tapi Mbak, kata teman-teman Mbak di Instagram, Mbak baru saja beli mobil baru bulan lalu. Beli mobil miliaran bisa? Masa buat bantu pernikahan adik ipar sendiri cuma 500 juta nggak bisa? Mbak Aira pelit ya sama Rika. Kalimat Rika bagaikan tamparan keras di wajahku. Aku baru saja membeli mobil operasional untuk keperluan distribusi barang perusahaanku, bukan untuk foya-foya pribadiku, dan dia berani menyebutku pelit? Kemarahanku mulai naik ke ubun-ubun,
namun aku menahannya sekuat tenaga. Rika, mobil itu untuk aset perusahaan, bukan sekadar gaya-gayaan, tegasku, menatap matanya langsung. Dan pernikahan mewah itu bukan kewajibanku. Kalau memang kalian dan keluarga Dimas hanya punya budget 50 juta, ya buatlah acara yang sesuai dengan dana 50 juta. Menikah itu yang penting sah secara agama dan hukum, bukan seberapa mewah pestanya. Wajah ibu mertua kini memerah menahan marah. Ia menggebrak meja kaca di depannya cukup keras hingga membuat cangkir teh kami berdenting tajam. Aku tersentak kaget. Aira, jaga bicaramu, bentak ibu mertua, menudingkan jari telunjuknya ke arahku. Topeng manisnya telah hancur sepenuhnya, menampakkan wajah aslinya yang penuh tuntutan. Kamu pikir ibu mau dipermalukan di depan tetangga? Kamu mau ibu dibilang keluarga miskin yang mengadakan hajatan murahan? Kamu ini menantu di rumah ini. Sudah menjadi kewajibanmu untuk mengangkat derajat keluarga suamimu. Aku menatap ibu mertua dengan perasaan tak percaya. Kewajiban dari mana? Bu, Aira tidak punya kewajiban membiayai pesta mewah yang di luar batas kemampuan kalian. Aira sudah sering membantu kalau ada kesulitan mendesak, tapi ini murni keinginan foya-foya. Jangan perhitungan sama keluarga. Aira, uangmu kan banyak, teriak ibu mertua, matanya melotot tajam padaku. Kapan lagi kamu membahagiakan adik iparmu satu-satunya? Ingat, harta yang kamu miliki itu tidak akan dibawa mati. Seharusnya kamu bersyukur bisa beramal untuk keluarga suamimu. Kalau Seno tidak menikah denganmu, belum tentu bisnismu bisa sesukses sekarang. Doa ibunya lah yang melancarkan rezekinya. Aku terdiam, darahku berdesir panas mendengarkan omong kosongnya. Aku bekerja siang dan malam, merintis bisnis dari nol bahkan sebelum aku mengenal Mas Seno, dan kini dia mengklaim bahwa kesuksesanku adalah berkat doa ibunya? Sungguh tidak masuk akal. Aku menoleh ke arah Mas Seno, berharap suamiku akan membelaku dan menyadarkan ibu dan adiknya. Namun, apa yang kulihat membuat hatiku mencelos. Mas Seno hanya menundukkan kepala, memijat pelipisnya dengan wajah stres. Mas Seno, kamu diam saja, pancingku, menuntut ketegasannya. Mas Seno mengangkat wajahnya, menatapku dengan pandangan memelas. Sayang, kamu tenang dulu. Ibu, Rika, kalian juga jangan emosi. Mas Seno mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan kalimatnya yang membuatku merasa ditusuk dari belakang. Sayang, mungkin kamu bisa pertimbangkan lagi. Maksudku, nggak harus 500 juta penuh. Mungkin separuhnya. Hitung-hitung kita nabung pahala buat keluarga. Ya? Kasihan Rika, dia cuma mau pestanya berkesan. Aku menatap Mas Seno dengan rasa kecewa yang mendalam. Ia lagi-lagi memilih untuk mencari posisi aman, meminta istrinya yang berkorban demi memuaskan keegoisan keluarganya. Ia tidak melihat betapa tidak masuk akalnya tuntutan ini. Nggak bisa, Mas, kataku dengan suara dingin dan tegas. Aku berdiri dari sofa, menandakan bahwa pembicaraan ini sudah selesai. Aku tegaskan sekali lagi. Aku tidak akan mengeluarkan uang 500 juta untuk pesta pernikahan Rika. Titik. Silakan kalian cari pinjaman ke bank kalau memang memaksakan diri ingin pesta mewah. Mendengar keputusanku yang mutlak, Rika langsung menangis histeris. Ia menutupi wajahnya dengan tangan sambil meraung-raung. Ibu, Mbak Aira jahat banget sama Rika. Rika kan cuma mau nikah bahagia, Bu. Ibu mertua langsung memeluk Rika, menatapku dengan pandangan penuh kebencian. Kamu memang menantu yang tidak tahu diuntung. Aira, sombong mentang-mentang kaya. Ingat ya, uangmu tidak akan berkah kalau kamu pelit sama keluarga. Ayo Rika, kita pulang. Percuma kita minta tolong sama orang yang hatinya sudah buta karena harta. Ibu mertua menarik tangan Rika, lalu mereka berdua berjalan cepat keluar dari rumahku, membanting pintu depan dengan sangat keras hingga bingkai foto di dinding sedikit miring. Ruang tamu kembali hening, namun suasananya terasa sangat panas dan tegang. Mas Seno mengusap wajahnya kasar, menatapku dengan tatapan frustrasi. Kamu terlalu keras sama mereka, Ra. Seharusnya kamu bisa menolak dengan cara yang lebih halus. Nggak perlu sampai menyuruh mereka pinjam uang ke bank segala, tegur Mas Seno pelan. Cara lebih halus bagaimana lagi? Mas, aku sudah menolak baik-baik di awal. Mereka yang memaksa dan marah-marah. Kamu sendiri kenapa diam saja saat mereka memeras istrimu? Balasku, air mataku mulai menggenang karena amarah dan rasa tidak dihargai. Mereka bukan memeras, Ra. Mereka cuma minta tolong. Bela Mas Seno,
masih enggan melihat kesalahan keluarganya. Aku tersenyum sinis. Minta tolong menanggung 500 juta itu bukan minta tolong, Mas. Itu merampok secara halus. Tanpa menunggu balasan dari Mas Seno, aku berbalik dan berjalan masuk ke kamar. Aku mengunci pintu dari dalam, membiarkan Mas Seno sendirian di ruang tamu. Aku menjatuhkan diri ke atas kasur, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Permintaan 500 juta itu membuka mataku lebar-lebar. Selama ini aku mengira mereka hanya keluarga yang sedikit ketergantungan, namun hari ini aku melihat sifat asli mereka yang serakah dan tak tahu malu. Dan sikap suamiku yang selalu membela mereka semakin membuat hatiku sakit. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar. Kata-kata ibu mertua terus terngiang di telingaku. Kamu pikir ibu mau dipermalukan di depan tetangga? Baiklah, jika itu yang ibu mertua takutkan. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Sikap mereka yang begitu menuntut membuatku curiga. Apa yang sebenarnya mereka katakan di luar sana tentang diriku? Aku harus mencari tahu. Dan jika firasatku benar bahwa mereka hanyalah parasit yang bersembunyi di balik kata keluarga, aku bersumpah tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Permainan baru saja dimulai. Pagi itu terasa sangat canggung. Sejak pertengkaran hebat semalam, aku dan Mas Seno sama sekali tidak saling bicara. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, bersiap-siap ke kantor dalam diam, menenggak kopinya dengan cepat, lalu pergi begitu saja setelah sekadar mencium keningku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sikapnya yang dingin itu semakin menggores luka di hatiku. Bukannya menenangkanku atau mencoba mencari jalan tengah yang rasional, suamiku justru memilih untuk merajuk. Seolah-olah penolakanku untuk membuang uang 500 miliar demi gengsi keluarganya adalah sebuah dosa besar yang tak termaafkan. Setelah mobil Mas Seno meninggalkan pekarangan rumah, aku duduk terdiam di meja makan yang terasa sangat besar dan sepi. Pikiranku berkecamuk hebat. Kata-kata ibu mertuaku semalam terus berputar-putar bagaikan kaset rusak di dalam kepalaku. Tatapan matanya yang penuh kebencian, telunjuknya yang menuding tepat ke depan wajahku, dan suara melengking Rika yang menuduhku pelit, semuanya terasa begitu nyata dan menyakitkan. Aku sudah berkorban begitu banyak untuk keluarga ini. Aku melunasi hutang-hutang mereka, membelikan barang-barang mewah yang tidak mampu mereka beli sendiri, bahkan aku seringkali mengesampingkan kepentinganku sendiri demi melihat mereka tersenyum. Namun, inikah balasan yang kudapatkan? Aku mengambil ponselku dan melihat jadwal hari ini. Ada 2 rapat penting dengan distributor dan peninjauan gudang baru. Namun, kepalaku rasanya terlalu pening untuk memikirkan urusan pekerjaan. Hatiku tidak tenang. Aku butuh jawaban. Aku harus tahu apa sebenarnya yang ada di dalam kepala ibu mertua dan adik iparku. Apakah mereka benar-benar semarah itu? Atau ini hanya taktik manipulasi mereka yang biasa agar aku merasa bersalah dan akhirnya mengalah? Tanpa berpikir panjang, aku meraih kunci mobilku. Aku memutuskan untuk membatalkan semua jadwalku hari ini dan menyerahkan urusan kantor kepada asisten kepercayaanku. Tujuanku pagi ini hanya satu, pergi ke rumah ibu mertua. Aku tidak berniat untuk melabrak atau melanjutkan pertengkaran semalam. Aku hanya ingin melihat situasi dari jauh, atau jika memungkinkan, berbicara dari hati ke hati dengan ibu mertua tanpa kehadiran Mas Seno maupun Rika. Aku berharap, dengan pendekatan yang lebih tenang di pagi hari yang cerah ini, ibu mertua bisa berpikir lebih jernih dan menyadari betapa tidak masuk akalnya tuntutan 500 juta itu. Perjalanan dari rumahku di pusat kota menuju kawasan perumahan ibu mertua di pinggiran kota memakan waktu sekitar 45 menit. Kawasan tempat tinggal ibu mertua adalah sebuah perkampungan padat penduduk yang jalannya hanya muat untuk 2 mobil berpapasan. Rumah-rumah saling berdempetan, dan interaksi antar tetangga sangatlah erat, khas kehidupan masyarakat perkampungan. Sesampainya di dekat jalan masuk menuju gang rumah ibu mertua, aku sengaja tidak memarkir mobilku tepat di depan rumahnya. Aku memilih untuk memarkir mobilku di dekat lapangan bulu tangkis yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah ibu mertua. Entah mengapa, instingku menyuruhku untuk berjalan kaki saja, agar kedatanganku tidak terlalu mencolok. Aku mengenakan pakaian yang sangat kasual, celana kulot panjang, kaos lengan pendek, dan kacamata hitam untuk menghalau terik matahari pagi. Aku berjalan perlahan menyusuri gang selebar 3 meter itu. Suasana pagi di kampung ini selalu ramai. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan aspal, wangi masakan dari dapur-dapur warga, dan celotehan anak-anak kecil yang sedang bermain membuat suasana terasa sangat hidup. Saat aku tinggal beberapa puluh meter lagi dari rumah ibu mertua, langkahku terhenti. Di pertigaan gang,
Tepat di bawah pohon mangga yang rimbun, terparkir sebuah gerobak sayur keliling milik Bei Minah, tukang sayur langganan warga sekitar. Seperti biasa, gerobak itu dikerumuni oleh ibu-ibu berdaster yang sedang sibuk memilih sayuran sambil bertukar gosip pagi. Pemandangan yang sangat biasa. Namun, yang membuat jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat adalah sosok dua wanita yang berdiri di tengah kerumunan itu. Ibu mertuaku dan Rika. Aku segera menepi, menyembunyikan diriku di balik tembok pagar sebuah rumah kosong yang posisinya cukup dekat dengan gerobak sayur itu. Dari tempatku berdiri, aku tidak bisa dilihat oleh mereka, namun suara mereka terdengar sangat jelas. Jarak kami hanya terhalang tembok tipis dan jarak sekitar 5 meter. Awalnya, aku berniat untuk keluar dari persembunyianku dan menyapa mereka dengan ramah, berpura-pura tidak ada pertengkaran hebat semalam. Namun, niat itu seketika hancur berkeping-keping saat aku mendengar namaku disebut dengan nada yang sangat merendahkan. Iya, Bu Tejo. Rika ini bulan depan mau nikah? Terdengar suara ibu mertuaku, nadanya penuh dengan kebanggaan yang dibuat-buat. Pestanya nggak di kampung sini dong. Sempit. Kita mau sewa gedung Grand Mahkota di kota sana. Cateringnya pesan yang paling mahal, bajunya juga desainer ternama. Terdengar suara decak kagum dari ibu-ibu yang lain. Wah, hebat banget Bu. Gedung mahkota itu kan mahal banget sewa seharinya. Berarti mantunya yang sekarang ini orang kaya raya ya, Bu? Tanya suara lain, sepertinya Bu RT. Aku mendengar Rika mendengus sinis. Calon suami Rika MAH orang biasa aja, Bu RT. Tapi kan keluarga kita mampu. Apalagi kita ini kan keluarga terpandang. Ya harus mewah dong. Wah, pasti ini disponsori sama menantu sulung ibu yang bos kosmetik itu ya? Si Aira, enak bener ya Bu punya mantu kaya raya, semua tinggal minta, goda Bu Tejo. Tubuhku membeku. Aku menahan napas, menunggu jawaban ibu mertuaku. Apa yang keluar dari mulutnya detik berikutnya, adalah racun paling mematikan yang pernah kudengar seumur hidupku. Cih, boro-boro dibayarin sama si Aira. Suara ibu mertuaku melengking penuh nada jijik. Tahu nggak ibu-ibu, menantuku yang satu itu pelitnya minta ampun. Semalam saya sama Rika datang baik-baik minta tolong buat tambahan biaya nikah adiknya. Dia malah marah-marah. Ngusir kita dari rumahnya. Sombongnya nazubillah mentang-mentang ngerasa punya uang. Aku membelalakan mata di balik kacamata hitamku. Tanganku gemetar mendengar kebohongan yang begitu keji. Menolak baik-baik dia sebut mengusir? Minta tolong tambahan biaya dia sebut 500 miliar? Masa sih? Bu? Padahal kelihatannya Mbak Aira itu kalem dan baik loh. Sering beliin ibu perhiasan juga kan? Tanya seorang tetangga yang tampaknya sedikit ragu. Halah, itu MAH cuma pencitraan di depan orang luar. Sahut Rika dengan suara lantang, memastikan semua orang di sana mendengarnya. Aslinya MAH perhitungan banget. Pelit. Beliin perhiasan juga pasti pakai uang Mas Seno. Mas Seno itu yang kerja keras banting tulang. Si Aira MAH cuma ongkang-ongkang kaki di rumah nyuruh-nyuruh karyawannya. Hartanya itu hasil keringat kakakku. Bukan dia. Bagaikan disambar petir di pagi hari, hatiku hancur berkeping-keping. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat untuk menahan isak tangis yang mendesak keluar dari tenggorokanku. Bagaimana bisa Rika mengatakan hal sekeji itu? Aku bekerja keras membangun bisnisku dari nol, jauh sebelum aku mengenal Mas Seno. Mas Seno hanya staf HRD biasa yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik bulanan rumah mewah kami. Dan mereka dengan beraninya memutarbalikkan fakta di depan umum? Betul kata Rika, tambah ibu mertuaku, suaranya kini terdengar seperti desisan ular berbisa. Aira itu perempuan serakah. Dia itu istri durhaka yang suka nginjak-nginjak kepala suami. Seno itu saking baiknya sampai dibodoh-bodohin sama istrinya. Gajinya Seno dikuasai penuh sama si Aira. Kalau ada maunya aja dia datang ke rumah bersikap manis. Tapi di belakang, uang 1000 perak pun dihitung sama dia. Keluarga benalu, katanya. Padahal dia yang numpang hidup dari anak saya. Air mataku akhirnya tumpah. Tubuhku merosot perlahan, bersandar pada tembok berdebu di belakangku. Tanganku mencengkeram dadaku yang terasa sesak luar biasa. Rasa sakitnya melebihi rasa sakit fisik manapun yang pernah kualami. Selama ini, aku telah menutup mata terhadap semua sifat buruk mereka. Aku membelikan motor, melunasi hutang, membelikan perhiasan, dan memperlakukan mereka selayaknya keluarga kandungku sendiri. Namun ternyata, di mata mereka, aku hanyalah orang asing yang hartanya bisa diperas, dan martabatnya bisa diinjak-injak sesuka hati.
Aku segera merogoh saku celanaku, mengeluarkan ponsel pintar milikku dengan tangan yang masih gemetar hebat. Aku membuka aplikasi perekam suara dan menekan tombol merah. Aku menahan napasku, memastikan ponselku menangkap setiap detail fitnah keji yang mereka lontarkan kepada para tetangga. Terus pestanya Rika gimana jadinya? Bu, kalau nggak dibayarin sama menantu ibu? Tanya Bu Tejo lagi, suaranya terdengar sangat penasaran dan haus akan gosip. Ya tetap jalan dong. Jawab ibu mertuaku dengan nada angkuh yang membuat perutku mual. Saya kan punya tabungan sendiri. Rika juga punya tabungan. Kita buktikan ke perempuan sombong itu, tanpa uang haramnya pun, keluarga kita bisa bikin pesta paling mewah di kampung ini. Biar dia malu sekalian. Iya bener, Bu. Rika najis pakai uangnya Mbak Aira. Biarin aja dia pelit. Nanti juga kena azab hartanya habis. Kutuk Rika sambil tertawa kecil, yang kemudian diikuti oleh tawa sumbang ibu-ibu lainnya. Rekaman itu berjalan selama hampir 10 menit. 10 menit yang terasa seperti neraka. Setelah mereka selesai membicarakanku dan mulai beralih membahas harga bawang merah yang naik, aku mematikan rekamanku. Aku menyimpan ponselku kembali ke dalam saku dengan gerakan pelan. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering, digantikan oleh sebuah perasaan yang sangat asing namun terasa begitu kuat menguasai seluruh aliran darahku. Kesedihan, rasa kecewa, dan rasa terkhianati itu telah menguap tanpa sisa, bertransformasi menjadi sebuah amarah yang sangat dingin dan membekukan. Aku berdiri dari posisi jongkokku, menepuk-nepuk debu yang menempel di celanaku. Aku melepas kacamata hitamku sejenak, mengusap sisa air mata di sudut mataku dengan punggung tangan, lalu memakainya kembali. Aku tidak jadi menemui mereka. Tidak ada gunanya berbicara dari hati ke hati dengan orang-orang yang tidak memiliki hati. Aku memutar tubuhku dan berjalan kembali menuju tempat mobilku terparkir. Setiap langkah yang kuambil terasa semakin mantap dan pasti. Tidak ada lagi Aira yang penurut. Tidak ada lagi Aira sang menantu idaman yang selalu mengalah demi kedamaian palsu. Jika mereka menganggapku musuh, maka aku akan menjadi musuh yang paling menakutkan yang pernah mereka hadapi. Sesampainya di dalam mobil, aku tidak langsung menyalakan mesin. Aku duduk diam di balik kemudi, mencengkeram setir mobil kuat-kuat hingga buku-buku jariku memutih. Aku memutar kembali rekaman suara tadi. Mendengar kembali caci maki dan fitnah mereka di ruangan mobil yang kedap suara membuat amarahku semakin mendidih. Mereka menyebutku pelit, mereka menyebutku sombong, mereka mengklaim hartaku adalah milik anak kebanggaan mereka, dan yang paling membuatku muak, mereka berani mengutukku dan berencana menggunakan gengsi mereka untuk menjatuhkanku. Sebuah senyum miring, dingin, dan sinis perlahan terbentuk di bibirku. Kalian menginginkan uangku? Bisikku pada diriku sendiri di tengah keheningan kabin mobil. Kalian menginginkan pesta 500 juta rupiah demi kesombongan kalian? Baiklah. Akan kuberikan apa yang kalian mau. Aku akan memberikan pesta pernikahan paling mewah, paling berkesan, dan paling tidak terlupakan seumur hidup kalian. Aku menyalakan mesin mobil dengan satu sentuhan kasar. Suara deru mesin mobil mewahku terdengar seolah mewakili gemuruh di dalam dadaku. Aku memasukkan persneling dan menginjak pedal gas, meninggalkan kampung itu dengan sebuah tekad yang bulat. Kalian pikir kalian cerdik bersembunyi di balik kata, keluarga, dan kewajiban? Kalian salah memilih lawan. Aku adalah pebisnis. Aku tahu cara bermain dengan angka, aku tahu cara membaca peluang, dan yang terpenting, aku tahu persis bagaimana cara menghancurkan lawan tanpa harus mengotori tanganku sendiri. Akan kubuat kalian jera dan menyesal hingga ke sumsum tulang kalian. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya kulalui dengan ketenangan yang menakutkan, bahkan bagi diriku sendiri. Mas Seno tampaknya mengira diamku adalah bentuk penyesalan atau setidaknya sebuah tanda bahwa aku mulai melunak. Ia mulai bersikap manis lagi, mencoba merayuku dengan pujian-pujian dan perhatian kecil. Aku membalasnya dengan senyuman tipis dan sikap wajar, tidak terlalu hangat namun tidak juga dingin. Aku sedang mengumpulkan tenaga, merajut sebuah jaring yang sangat kuat dan mematikan untuk menjerat para benalu yang selama ini menghisap darahku. 2 hari setelah kejadian di tukang sayur itu, aku duduk di ruangan kantor hukum langganan perusahaanku. Di hadapanku duduk Pak Surya, seorang pengacara korporat yang sangat cerdas, teliti, dan kejam di meja hijau. Beliau adalah orang yang selalu kuandalkan untuk mengurus segala kontrak bisnis dan sengketa perusahaanku. Jadi, Bu Aira, biar saya pastikan saya tidak salah dengar, kata Pak Surya sambil membetulkan letak kacamatanya.
Ia menatapku dengan pandangan profesional yang tajam. Ibu ingin saya membuatkan surat perjanjian hutang piutang dengan nominal 500 juta rupiah. Pihak debiturnya adalah ibu mertua dan adik ipar ibu sendiri. Dan untuk jaminannya, ibu meminta sertifikat rumah asli milik ibu mertua ibu. Aku menyesap teh hangat yang disajikan oleh sekretarisnya sebelum mengangguk pelan. Tepat sekali, Pak Surya. Saya ingin surat perjanjian itu dibuat sekuat mungkin secara hukum. Masukkan klausul bunga keterlambatan, dan yang paling penting, klausul sita jaminan yang otomatis berlaku dan mengikat secara hukum jika terjadi gagal bayar pada tenggat waktu yang telah ditentukan. Pak Surya bersandar di kursinya, tampak sedikit terkejut namun berusaha menyembunyikannya. Ini sedikit tidak biasa, Bu Aira. Biasanya urusan keluarga tidak sampai membutuhkan kontrak mengikat dengan agunan sertifikat rumah. Terlebih lagi, mengingat posisi ibu sebagai istri sah dari putra debitur. Apakah ibu yakin dengan langkah ini? Jika masalah ini dibawa ke ranah hukum, ini bisa sangat merusak hubungan keluarga ibu. Aku tersenyum dingin. Hubungan keluarga itu sudah rusak sejak lama, Pak Surya. Saya hanya meresmikannya di atas kertas. Mereka bukan keluarga, mereka lintah. Dan saya tidak berniat menyumbangkan uang hasil keringat saya untuk membiayai kesombongan mereka. Buat suratnya seringkas mungkin di halaman depan agar terlihat seperti dokumen administratif biasa, tapi pastikan seluruh klausul hukum yang memberatkan mereka ada di halaman-halaman berikutnya. Melihat ketegasanku, Pak Surya tidak bertanya lagi. Ia mengangguk mengerti. Baiklah, Bu Aira. Saya paham. Saya akan merancang dokumennya seolah-olah ini adalah formulir pencairan dana sisar, hibah internal perusahaan. Bahasa di halaman pertamanya akan saya buat sangat formal dan membosankan khas dokumen birokrasi perusahaan. Namun isinya mutlak merupakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan hak milik. Kapan ibu butuh dokumen ini? Besok pagi, Pak Surya. Besok malam jaring ini akan saya lemparkan. Jawabku mantap. Keesokan harinya, sesuai janjiku pada diriku sendiri, aku bersiap untuk menjalankan sandiwara terbesarku. Aku berdandan dengan sangat rapi, memilih gaun sederhana berwarna pastel yang membuatku terlihat anggun dan lembut. Sepulang kerja, aku menjemput Mas Seno di kantornya, sesuatu yang sangat jarang kulakukan, dan mengajaknya makan malam berdua di restoran favoritnya. Aku bersikap sangat manis, sangat manja, membuat Mas Seno benar-benar terbang ke awan. Di tengah makan malam, saat suasana sedang sangat hangat, aku meletakkan sendokku dan menatap matanya dalam-dalam dengan sorot mata yang sengaja ku buat sayu dan penuh penyesalan. Mas, panggilku lembut, meraih tangannya yang ada di atas meja. Aku mau minta maaf soal kejadian beberapa malam lalu. Mas Seno tampak terkejut, namun matanya langsung berbinar lega. Sayang, kamu gak perlu minta maaf. Mas ngerti kok, kamu pasti lagi capek banget urus kerjaan. Aku menghela napas panjang, menundukkan kepalaku sedikit seolah merasa bersalah. Iya, Mas. Belakangan ini aku memang stres banget sama target perusahaan. Makanya waktu Ibu dan Rika datang bawa rincian biaya yang besar banget, reaksiku langsung meledak. Aku egois, Mas. Aku lupa kalau keluarga adalah segalanya. Aku lupa betapa bahagianya melihat adik iparku sendiri menikah dengan layak. Mas Seno membalas genggaman tanganku erat-erat. Wajahnya berseri-seri. Ya ampun, Ra. Mas seneng banget dengernya. Jadi, maksudmu kamu setuju bantu Rika? Aku tersenyum lembut dan mengangguk mantap. Iya, Mas. Aku sudah pikir-pikir lagi. Uang 500 juta itu memang besar, tapi kebahagiaan keluarga kita jauh lebih berharga. Besok-besok uang bisa dicari lagi, tapi momen pernikahan Rika kan cuma sekali seumur hidup. Aku mau membiayai semuanya. 100%. Mata Mas Seno membulat tak percaya. Ia nyaris melompat dari kursinya saking senangnya. Ia mencium punggung tanganku berkali-kali. Alhamdulillah. Terima kasih, sayang. Terima kasih banyak. Kamu memang istri yang paling baik, paling pengertian. Mas janji akan lebih sayang sama kamu. Ibu dan Rika pasti bakal sujud syukur dengar kabar ini. Melihat kegembiraan suamiku, bagian kecil dari hatiku menjerit sakit. Ia begitu mudahnya dibutakan. Ia begitu mudahnya merasa lega karena tanggung jawabnya sebagai kakak laki-laki diambil alih sepenuhnya oleh istrinya. Namun, aku menepis rasa sakit itu jauh-jauh. Fokusku sekarang adalah rencanaku. Tapi Mas, kataku, menghentikan euforianya sejenak.
Nada suaraku berubah sedikit lebih serius, mengatur intonasi yang pas agar terdengar meyakinkan. Uang 500 juta itu nggak bisa aku ambil sembarangan dari kasir gitu aja. Itu uang perusahaan. Ada prosedurnya, ada auditnya. Badan pemeriksa keuangan dan orang pajak itu ketat banget loh, Mas. Mas Seno mengernyitkan dahi. Oh, terus gimana, Ra? Agak susah ya cairinnya? Nggak susah kok, Mas. Cuma butuh syarat administrasi aja buat arsip kantor. Aku mulai menebar umpanku perlahan. Nanti malam kita ke rumah ibu ya. Kita sampaikan kabar gembira ini sekalian aku mau minta tanda tangan ibu dan Rika untuk dokumen pencairan dananya. Wah, gampang itu Emaha. Cuma tanda tangan doang kan? Nanti malam kita langsung ke sana. Jawab Mas Seno antusias tanpa menaruh curiga sedikit pun. Umpan telah dimakan. Malam harinya, udara terasa sangat panas meski kipas angin di ruang tamu rumah ibu mertua menyala dalam kecepatan penuh. Saat kami datang, ibu mertua dan Rika menyambut kami dengan wajah yang masih tertekuk dan sinis. Mereka menjawab salam kami dengan gumaman tak jelas dan duduk dengan jarak yang agak jauh dariku. Jelas sekali mereka masih menyimpan dendam atas penolakanku sebelumnya. Namun, suasana dingin itu tidak berlangsung lama. Setelah Mas Seno dengan penuh semangat dan senyum lebar mengumumkan maksud kedatangan kami, suasana di ruangan itu berubah 180 derajat dalam hitungan detik. Apa yang benar kamu, Seno? Jerit ibu mertua, matanya terbelalak nyaris keluar dari sarangnya. Ia langsung melompat dari tempat duduknya dan menghampiriku. Mbak Aira beneran mau bayarin 500 juta itu? Semuanya. Rika ikut menjerit histeris, menutupi mulutnya dengan kedua tangan, seolah-olah ia baru saja memenangkan undian lotre miliaran rupiah. Aku memasang senyum paling manis dan paling tulus yang bisa kuciptakan, meski perutku mual melihat perubahan sikap mereka yang drastis ini. Iya, Bu, Rika. Aira minta maaf ya soal kemarin. Aira lagi banyak pikiran soal kerjaan, jadi gampang emosi. Setelah Aira pikir-pikir, Ibu benar. Uang gak akan dibawa mati. Aira ingin melihat Rika bahagia. Lagi pula, pernikahan ini kan bawa nama baik keluarga kita juga. Mendengar kalimat manisku, ibu mertua langsung memelukku erat-erat, mencium kedua pipiku dengan penuh semangat. Ya Allah, Gusti, Alhamdulillah. Ibu tahu kamu itu menantu yang paling berhati emas. Aira, ibu selalu doakan kamu sehabis salat supaya rezekimu makin melimpah ruah. Rika, cepat bilang terima kasih sama kakak iparmu yang cantik ini. Rika langsung ikut memelukku, matanya berkaca-kaca, entah karena terharu atau karena membayangkan pesta mewahnya. Makasih banyak ya, Mbak Aira. Rika sayang banget sama Mbak Aira. Mbak Aira memang malaikat penolong keluarga kita. Pujian-pujian manis itu terus mengalir deras seperti air bah, persis seperti yang sering kudengar sebelum pertengkaran itu terjadi. Jika saja aku tidak pergi ke tukang sayur pagi itu, jika saja aku tidak mendengar rekaman caci maki mereka yang menyebutku, perempuan serakah, dan pelit, mungkin hatiku akan luluh. Namun saat ini, setiap pujian yang keluar dari mulut mereka terdengar seperti desisan bisa ular di telingaku. Menjijikkan. Memuakkan. Aku membiarkan mereka larut dalam euforia keserakahan mereka selama beberapa menit. Rika bahkan sudah mulai membuka layar ponselnya, menunjukkan kepadaku foto-foto gaun pengantin impor yang harganya puluhan juta. Ibu mertua sibuk membicarakan daftar tamu tambahan dari kalangan pejabat kampung yang akan diundangnya. Setelah merasa waktunya tepat, aku berdeham pelan, menarik perhatian mereka kembali ke dunia nyata. Tapi ada satu hal yang harus kita selesaikan dulu malam ini, Bu. Rika, kataku sambil membuka tas kerja bermerekku. Aku mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat yang tebal dan meletakkannya di atas meja kaca di antara kami. Map itu berisi dokumen yang telah disusun rapi oleh Pak Surya. Ibu mertua dan Rika menghentikan celotehan mereka, menatap map itu dengan penasaran namun tanpa rasa curiga sedikit pun. Mas Seno yang duduk di sebelahku hanya tersenyum membenarkan. Ini apa, Aira? Tanya ibu mertua, menunjuk map tersebut. Aku membuka map itu, memperlihatkan tumpukan kertas dengan kop surat perusahaanku di halaman depannya. Judul besar di tengah halaman itu bertuliskan, Formulir Pencairan Dana Bantuan Kesejahteraan Keluarga, Share Internal. Judul yang sangat meyakinkan dan terdengar seperti sedekah perusahaan. Ini cuma berkas administrasi, Bu. Jelasku dengan nada suara datar dan menenangkan,
seolah ini adalah hal paling lumrah di dunia. Seperti yang Aira bilang ke Mas Seno, dana 500 juta itu nggak bisa cair begitu saja pakai uang pribadi. Aira harus pakai uang perusahaan. Nah, bagian keuangan Aira butuh bukti tertulis kemana uang sebesar itu pergi supaya laporan pajaknya aman. Rika mengangguk-angguk paham, meski aku yakin ia tidak mengerti sama sekali tentang akuntansi perusahaan. Oh, jadi Rika tinggal tanda tangan aja di sini, Mbak? Tanyanya sambil mengulurkan tangan meminta pena. Tunggu sebentar, Rika. Tahan ucapanku dengan halus. Karena nominalnya sangat besar, 500 miliar, pihak perusahaan butuh jaminan administratif. Bukti kuat bahwa dana ini benar-benar disalurkan ke keluarga inti yang jelas latar belakang ekonominya, bukan digelapkan oleh karyawan. Ibu mertua mulai mengerutkan kening. Jaminan administratif gimana maksudmu, Aira? Ibu nggak paham urusan kantor begitu. Aku mempertahankan senyum tenangku. Jantungku berdetak kencang, namun aku tidak membiarkan sedikit pun keraguan terlihat di wajahku. Ini adalah titik krusialnya. Hanya formalitas kok, Bu, ujarku santai. Ibu cukup lampirkan fotokopi KTP, kartu keluarga, dan sertifikat asli rumah ini. Ruangan itu mendadak hening. Mas Seno, yang sejak tadi diam saja, tiba-tiba menoleh menatapku dengan tajam. Sertifikat rumah? Ra? Buat apa sampai pakai sertifikat rumah segala? Ini kan cuma buat acara keluarga. Aku menatap Mas Seno dengan pandangan memelas, meminta pengertian. Mas, ini prosedur standar perusahaan kalau mengeluarkan dana di atas 100 juta tanpa proyek kerja yang jelas. Tim audit akan mencari aset sebagai penjamin kelayakan penerima dana. Sertifikat itu nggak diapa-apain kok. Cuma disimpan di brankas kantorku sebagai lampiran pelengkap dokumen ini. Kalau audit tahunan selesai bulan depan, sertifikatnya langsung aku kembalikan ke ibu utuh tanpa lecet sedikit pun. Ini cuma biar aku nggak dituduh korupsi uang perusahaanku sendiri sama pemegang saham lain. Aku menoleh kembali ke arah ibu mertua, menggunakan jurus manipulasi balik. Tapi, kalau ibu keberatan melampirkan sertifikat rumah sebagai syarat administrasi ini, ya nggak apa-apa sih, Bu. Cuma, dana 500 jutanya otomatis nggak bisa dicairkan sama bagian keuanganku besok. Mungkin Rika pestanya yang sederhana aja di depan rumah, pasang tenda biru juga lumayan kok. Kata, tenda biru, dan pesta sederhana, adalah mantra ajaib yang langsung menghancurkan kewarasan ibu mertua dan Rika. Wajah mereka langsung pucat pasi membayangkan impian pesta mewah mereka hancur berkeping-keping. Jangan tenda biru dong, Mbak. Pekik Rika panik. Ia langsung mengguncang-guncang lengan ibunya. Bu, kasih aja sertifikatnya. Cuma disimpan di kantor Mbak Aira doang kok sebulan. Daripada Rika batal sewa gedung mahkota. Bu, Rika malu sama teman-teman. Ibu mertua tampak bimbang sejenak. Matanya melirik ke arah map tebal berisi dokumen itu, lalu beralih ke wajah anak bungsunya yang memelas, dan terakhir menatapku yang tersenyum lugu. Keserakahan di dalam dirinya ternyata jauh lebih besar daripada akal sehatnya. Obsesinya untuk pamer kepada para tetangga telah membutakan matanya dari segala kemungkinan buruk. Kamu janji ya, Aira? Cuma disimpan sebentar buat syarat kantor kamu saja? Ibu mertua memastikan, suaranya sedikit bergetar. Sumpah, Bu. Aira ini menantu ibu? Masa Aira mau menipu keluarga sendiri? Jawabku lancar, tanpa dosa. Di dalam hati, aku bersorak kemenangan. Ibu mertua akhirnya mengangguk mantap. Ia berdiri dan berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian, ia keluar membawa sebuah map hijau kusam. Ia menyerahkan map itu kepadaku. Tanganku menyentuh map tersebut. Di dalamnya terdapat buku hijau berlogo Garuda Emas. Sertifikat hak milik, SHM, rumah ini. Ini sertifikatnya, kata ibu mertua, menyerahkannya dengan sedikit ragu, namun saat melihat dokumen pencairan dana di atas meja, keraguannya sirna seketika. Sekarang, di mana ibu harus tanda tangan? Aku membuka halaman terakhir dari tumpukan dokumen tebal itu. Sengaja aku menutupi bagian atas kertasnya dengan lenganku secara natural. Aku menyodorkan sebuah pena tinta mahal ke arah ibu mertua dan Rika. Di lembar terakhir itu, jika mereka mau membaca dengan teliti satu paragraf saja di atas kolom tanda tangan, tertera dengan sangat jelas menggunakan huruf kapital.
Pihak kedua dengan ini menyatakan sepakat mengagunkan aset berupa sertifikat hak milik sebagai jaminan pelunasan hutang piutang sebesar Rp500 juta kepada pihak pertama, yang jatuh tempo 41 hari setelah tanggal acara pernikahan pihak kedua dilaksanakan. Namun, mata mereka sudah buta oleh bayangan gemerlap lampu kristal gedung mahkota dan tumpukan uang 500 juta. Tanpa membaca satu huruf pun dari dokumen setebal 15 halaman itu, ibu mertua dan Rika membubuhkan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 dengan gerakan cepat dan antusias. Aku mengambil kembali dokumen itu, meniup pelan tinta yang masih basah, lalu menutup map coklat tersebut dengan bunyi, klik, yang sangat memuaskan di telingaku. Aku memasukkan map berisi surat perjanjian sakti dan sertifikat rumah itu ke dalam tasku dengan perlahan dan penuh kemenangan. Beres, ucapku, melebarkan senyumanku yang paling berbisa. Besok siang, uang 500 juta sudah masuk ke rekening Rika. Ibu mertua dan Rika kembali bersorak kegirangan, berpelukan sambil melompat-lompat kecil layaknya pemenang kuis di televisi. Mas Seno menatap keluarganya dengan senyum lega yang menenangkan hatinya. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa malam itu, di ruang tamu yang pengap ini, mereka baru saja menggali kuburan masa depan mereka sendiri dan menyerahkan sekopnya ke tanganku. Bersiaplah, keluarga Benalu. Pesta impian kalian akan segera terwujud. Namun tagihan berdarah yang menanti di akhir acara akan memastikan senyum kalian malam ini menjadi senyum bahagia terakhir yang pernah kalian miliki. Tepat pukul 1 siang keesokan harinya, aku menekan tombol transfer di aplikasi perbankan bisnisku. Dana sebesar 500 juta rupiah meluncur mulus ke rekening Rika. Tidak sampai 5 menit berselang, ponselku berdering hebat. Panggilan dari Rika. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya, memasang nada suara yang biasa saja. Mbak Aira, uangnya sudah masuk. Ya ampun, Mbak. Rika sampai gemetar lihat angka nolnya banyak banget di layar ATM. Jeritan histeris Rika langsung menyambut telingaku. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara ibu mertuaku yang tak kalah heboh mengucap syukur berkali-kali. Alhamdulillah kalau sudah masuk, Rika. Gunakan uang itu sebaik-baiknya untuk persiapan pernikahanmu ya. Ingat, jangan sampai ada yang kurang. Aira ingin pestanya benar-benar sempurna seperti yang kalian impikan. Jawabku dengan senyum tipis yang tentu saja tidak bisa mereka lihat. Sejak hari itu, rumah ibu mertuaku berubah layaknya markas panitia festival besar. Setiap kali aku dan Mas Seno berkunjung, ruang tamu selalu dipenuhi dengan tumpukan majalah pernikahan, contoh kain kebaya, kotak-kotak souvenir mewah, dan berbagai katalog catering. Ibu mertua dan Rika seperti orang kesurupan yang sedang menghabiskan uang kaget. Mereka mempekerjakan perencana pernikahan papan atas di kota ini, sesuatu yang biasanya hanya dilakukan oleh kalangan selebritas atau pejabat tinggi. Aku hanya duduk diam di sofa, mengamati pertunjukan keserakahan itu dengan tenang. Sesekali, Rika akan menunjukkan desain gaun pengantinnya yang bertabur kristal Swarovski. Gaun itu saja harganya mencapai 40 juta rupiah. Ibu mertua tak mau kalah. Ia memesan 3 pasang kebaya berbahan sutra-sutra premium dengan sulaman benang emas untuk dipakai berganti-ganti selama acara berlangsung. Namun, yang paling membuatku muak bukanlah gaya hidup foya-foya mereka, melainkan kebohongan yang terus mereka tebarkan di lingkungan sekitar. 2 minggu sebelum hari pernikahan, aku menyempatkan diri datang ke rumah ibu mertua sendirian untuk mengantarkan beberapa tambahan souvenir yang mereka minta. Saat aku melangkah masuk ke halaman, aku mendengar suara riuh ibu-ibu tetangga yang sedang berkumpul di teras. Seperti biasa, ibu mertuaku sedang menjadi pusat perhatian. Wah, hebat betul ya Bu hajatan Rika besok. Saya dengar cateringnya pesan dari Hotel Bintang 5, tanya Bu RT dengan nada takjub. Ibu mertua tertawa renyah, tawa yang penuh dengan keangkuhan. Iya dong, Bu RT. Rika ini kan anak bungsu kebanggaan saya. Masa mau dikasih pesta yang biasa-biasa saja? Saya dan Rika sudah nabung bertahun-tahun demi acara ini. Biar semua orang tahu, keluarga kita ini bukan keluarga sembarangan. Loh, bukannya biayanya dibantu sama Mbak Aira? Bu, kan Mbak Aira pengusaha sukses? Celetuk salah satu tetangga yang lain. Langkahku terhenti di balik pilar teras. Aku menajamkan telinga. Aduh, boro-boro dibantu. Seru ibu mertua dengan suara lantang, sengaja agar semua orang mendengarnya. Menantu yang itu emah pelitnya bukan main. Dikasih tahu adiknya mau nikah, boro-boro nawarin bantuan, ngeluarin uang sepeser pun dia nggak mau. Alasannya uangnya lagi diputar di bisnis lah, inilah, itulah.
Padahal kita tahu sendiri dia baru beli mobil baru. Sombongnya saja yang digedein. Untung tabungan saya dan Rika cukup buat gelar pesta mewah ini tanpa campur tangan uang haramnya. Ih, kok pelit banget sih Mbak Aira. Kasihan ya Mas Seno punya istri perhitungan begitu. Sahut tetangga itu lagi, termakan mentah-mentah oleh kebohongan ibu mertuaku. Aku tersenyum sinis di balik pilar. Hatiku tidak lagi sakit seperti saat pertama kali mendengar fitnah mereka di tukang sayur. Sekarang, setiap kebohongan yang mereka ucapkan justru menjadi hiburan tersendiri bagiku. Mereka sedang membangun istana pasir kesombongan yang sangat tinggi, tanpa menyadari bahwa aku sedang memegang selang air yang siap menghancurkan fondasinya dalam sekali semprotan. Aku memutuskan untuk tidak jadi masuk, meletakkan kantong souvenir itu di kursi teras depan tanpa bersuara, lalu berjalan kembali ke mobilku. Biarlah mereka menikmati panggung sandiwara mereka sedikit lebih lama. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari pernikahan Rika. Gedung Grand Mahkota malam itu disulap menjadi taman bunga di dalam ruangan. Ribuan mawar putih dan lili impor menghiasi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma wangi yang semerbak. Lampu kristal raksasa di tengah ruangan memancarkan cahaya keemasan yang mewah. Alunan musik dari band pengiring profesional mengalun lembut, menyambut kedatangan ratusan tamu undangan. Rika duduk di pelaminan bak seorang ratu dari negeri dongeng. Gaun pengantinnya yang berkilauan menjuntai panjang hingga ke karpet merah. Mahkota kecil di kepalanya membuatnya semakin terlihat angkuh. Di sebelahnya, Dimas, sang pengantin pria, tampak sedikit canggung dan tenggelam dalam kemewahan yang bukan miliknya. Ibu mertua adalah bintang sesungguhnya malam itu. Ia berkeliling dari satu meja tamu ke meja tamu lainnya, memamerkan kebayanya yang berkilau, memamerkan hidangan lobster dan daging wagyu yang tersaji di meja prasmanan, dan tentu saja, memamerkan kesuksesan finansial palsunya kepada seluruh kerabat dan tetangga kampung yang hadir dengan mata terbelalak kagum. Aku dan Mas Seno duduk di meja keluarga VIP. Mas Seno tampak sangat bangga melihat keluarganya begitu dihormati malam ini. Ia terus menggenggam tanganku, berbisik mengucapkan terima kasih berkali-kali karena telah mewujudkan impian adiknya. Aku membalas senyumnya dengan tenang. Gaunku malam ini sangat sederhana, tanpa perhiasan mencolok, sengaja membuat diriku terlihat tenggelam di tengah kemewahan keluarga benalu ini. Beberapa kali aku menangkap tatapan sinis dan bisik-bisik dari para tetangga saat melihat ke arahku. Aku tahu persis apa yang mereka bicarakan. Mereka pasti sedang menertawakanku, menantu kaya raya yang pelit, yang katanya tidak menyumbang sepeser pun untuk hajatan akbar ini. Namun, aku tidak peduli. Aku mengunyah potongan daging di piringku dengan nikmat. Pesta ini memang sangat sempurna. Makanan yang lezat, dekorasi yang memukau, dan kesombongan yang mencapai puncaknya. Semua ini sepadan dengan harga 500 juta. Menjelang akhir acara, saat sesi foto keluarga, Rika menarik lengan ibunya dan berbisik cukup keras hingga aku bisa mendengarnya. Bu, lihat deh Mbak Aira. Mukanya datar banget. Pasti dia iri lihat Rika bisa bikin pesta semewah ini pakai uang yang dia kasih secara cuma-cuma. Ibu mertua tersenyum mengejek sambil melirikku sekilas. Biarin saja. Biar dia sadar, tanpa dia pun kita bisa bersinar. Bodoh sekali dia mau saja memberikan uang sebanyak itu hanya karena ancaman tenda biru. Aku menatap tepat ke arah lensa kamera fotografer saat kilat cahaya menyala, merekam senyum paling manis dan paling dingin yang pernah kuberikan. Nikmatilah malam ini, Rika, Ibu. Nikmatilah mahkota dan pujian palsu kalian. Karena saat matahari terbit besok pagi, dongeng kalian akan berubah menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Sehari setelah pesta pernikahan yang sangat melelahkan itu, rumah ibu mertua tampak seperti kapal pecah. Sisa-sisa kotak makanan, plastik pembungkus souvenir yang belum sempat dibagikan, dan karangan bunga yang mulai layu berserakan di teras dan ruang tamu. Udara di dalam rumah terasa pengap. Pukul 10 pagi, aku dan Mas Seno datang berkunjung, dengan alasan ingin membantu membereskan kekacauan pasca acara. Saat kami masuk, pemandangan di ruang tengah langsung menyita perhatianku. Ibu mertua, Rika, dan Dimas sedang duduk bersila di atas karpet berbulu. Di tengah-tengah mereka, berserakan ratusan amplop sumbangan dari para tamu semalam. Mereka sedang sibuk menyobek pinggiran amplop dan mengeluarkan isinya. Namun, raut wajah mereka sama sekali tidak mencerminkan kebahagiaan. Aduh, Bu RT ini pelit banget sih. Datang bawa rombongan keluarga 5 orang, makan prasmanan sampai nambah daging wagyu. Masa nyumbang cuma 50.000 perak? Sungut Rika sambil melempar sebuah amplop merah ke tumpukan amplop kosong dengan kasar.
Wajahnya ditekuk masam, mahkota ratunya telah sirna digantikan dengan wajah serakah aslinya. Ibu mertua yang sedang mencatat di buku tulis ikut mendengus kesal. Ini lagi, si Tejo. Katanya juragan beras, nyumbang cuma 100.000. Pantas saja usahanya seret. Banyak tamu dari kampung kita yang nyumbangnya nggak sebanding sama harga makanan yang mereka telan semalam. Rugi bandar kita ini namanya. Dimas, suami baru Rika, tampak canggung. Ia menghitung tumpukan uang kertas di tangannya yang didominasi pecahan 10.000 dan 20.000. Total dari kotak yang ini baru dapat sekitar 3 jutaan. Bu. Padahal yang datang rame banget. Mas Seno yang baru saja meletakkan kunci mobil di atas meja bufet langsung menegur mereka dengan nada lembut. Ibu, Rika, kalian ini bagaimana sih? Namanya orang nyumbang itu kan seikhlasnya. Nggak boleh dihitung-hitung begitu dan diharap untungnya. Yang penting kan acaranya semalam sukses, Rika sudah sah, dan semua tamu pulang dengan perut kenyang. Jangan perhitungan begitu Bukan perhitungan, Seno. Balas ibu mertua dengan nada tinggi, tidak terima ditegur. Ini namanya kalkulasi. Ibu pikir kalau pestanya di gedung mewah, orang-orang bakal gengsi dan nyumbang besar, minimal 500.000 per orang kek. Ternyata sama saja miskinnya kelakuan orang kampung ini. Aku berjalan perlahan dan duduk di kursi tunggal di sudut ruangan, menyilangkan kakiku dengan anggun. Loh, bukannya ibu dan Rika gelar pesta mewah ini memang niatnya untuk sedekah membahagiakan warga kampung? Kan kata ibu kemarin, uang tidak dibawa mati. Harta yang kita miliki itu harus dibagikan untuk mengangkat derajat keluarga. Aku mengembalikan kata-kata manis yang pernah ibu mertuaku lontarkan kepadaku dulu, lengkap dengan intonasi yang persis sama. Ibu mertua langsung melirikku tajam, seolah menyadari sindiranku. Kamu nggak usah ikut campur, Aira. Kamu tinggal duduk manis saja. Toh uang pestanya sudah lunas pakai uang perusahaanmu itu. Aku tersenyum tipis, sangat tipis hingga hampir tak terlihat. Tentu saja, Bu. Saya tidak akan ikut campur urusan amplop sumbangan kalian. Baru saja kalimatku selesai, terdengar suara ketukan pintu dari arah depan. Semua orang menoleh ke arah pintu yang memang dibiarkan terbuka lebar. Di ambang pintu, berdiri seorang pria parubaya yang berpakaian sangat rapi. Ia mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap, dasi bergaris, dan membawa sebuah tas kerja dari kulit asli berwarna hitam. Pria itu adalah Pak Surya, pengacara korporat utusan perusahaanku. Permisi, sapa Pak Surya dengan suara berat dan berwibawa. Ia membetulkan letak kacamatanya sambil menatap sekilas ke arah kekacauan di ruang tamu, lalu pandangannya berhenti tepat pada ibu mertua dan Rika. Apakah benar ini kediaman Ibu Sumiati dan saudari Rika? Ibu mertua mengerutkan kening, meletakkan buku catatannya. Iya, benar. Saya Sumiati. Bapak ini siapa ya? Kalau mau nawarin asuransi atau barang panci, maaf saya lagi sibuk nggak bisa diganggu. Pak Surya tidak mempedulikan ketus nada bicara ibu mertua. Ia melangkah masuk dengan tenang dan menghentikan langkahnya tepat di depan tumpukan amplop sumbangan. Ia melirikku sekilas, dan aku memberikan anggukan pelan yang nyaris tak kasat mata sebagai tanda persetujuan untuk memulai eksekusi. Perkenalkan, nama saya Surya. Saya adalah kuasa hukum dari PT Pesona Kosmetika, perusahaan milik Ibu Aira, ujar Pak Surya sambil mengeluarkan sebuah map coklat dari dalam tas kerjanya. Map yang sama persis dengan yang kubawa malam itu. Mendengar nama perusahaanku disebut, Mas Seno langsung berdiri, wajahnya penuh kebingungan. Pengacara perusahaan Aira? Ada masalah apa? Pak? Aira ada di sini kok. Sayang, ada urusan kantor apa sampai pengacaramu nyusul ke sini segala? Aku mengangkat bahu pelan, memasang wajah polos. Aku nggak tahu, Mas. Mungkin ada dokumen mendesak. Pak Surya membuka map coklat tersebut. Ia tidak menatapku, melainkan langsung menatap tajam ke arah ibu mertua dan Rika yang masih duduk di atas karpet. Kedatangan saya kemari bukan untuk menemui Ibu Aira, melainkan untuk menemui Ibu Sumiati dan saudari Rika selaku pihak kedua dalam surat perjanjian hutang piutang dengan klien kami. Tegas Pak Surya, suaranya menggema di ruangan yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi itu. Rika tertawa kecil, tawa yang terdengar canggung dan dipaksakan. Bapak ini pasti salah alamat. Hutang piutang apa sih? Rika sama ibu nggak pernah pinjam uang ke rentenir atau ke bank manapun. Pak Surya tidak tersenyum sedikit pun. Ia menarik selembar kertas dari dalam map dan menyodorkannya ke hadapan ibu mertua.
Ini adalah salinan surat perjanjian hutang piutang yang ditandatangani secara sadar dan sah oleh Ibu Sumiati dan Saudari Rika pada tanggal 15 bulan lalu. Tepat di atas materai Rp10.000. Ibu mertua meraih kertas itu dengan tangan yang mulai gemetar. Rika ikut mencondongkan tubuhnya untuk membaca. Mata mereka menyapu halaman terakhir yang ditunjukkan oleh Pak Surya. Kolom tanda tangan itu jelas berisi coretan tinta tangan mereka sendiri. Ini kan dokumen pencairan dana bantuan dari kantor Aira. Seru ibu mertua, menatapku dengan wajah pucat. Aira? Ini maksudnya apa? Kenapa bapak ini bilang ini surat hutang? Sebelum aku sempat menjawab, Pak Surya sudah mengambil alih pembicaraan. Ia menggunakan nada bicara profesional yang dingin dan tanpa belas kasihan, khas seorang pengacara yang sedang menagih hak kliennya. Ibu Sumiati, dalam hukum perjanjian, judul dokumen di halaman pertama tidak membatalkan isi klausul di halaman-halaman berikutnya. Jika ibu membaca pada halaman 4, pasal 2 ayat 3, tertera dengan sangat jelas bahwa dana sebesar Rp500 juta yang dicairkan oleh pihak pertama adalah murni bersifat pinjaman komersial, bukan dana hibah atau bantuan cuma-cuma. Apa? Rika menjerit histeris, langsung berdiri dari duduknya. Amplop-amplop di sekitarnya berhamburan. Bohong. Mbak Aira bilang itu uang kantor untuk disumbangkan ke acara Rika. Rika cuma disuruh tanda tangan untuk syarat administrasi saja. Bapak jangan macam-macam ya. Pak Surya menatap Rika dengan pandangan meremehkan. Membaca kontrak sebelum menandatanganinya adalah kewajiban hukum yang paling dasar, Saudari Rika. Ketidaktahuan Anda bukan alasan untuk membatalkan perjanjian yang sudah sah. Pak Surya membalik halaman dokumen itu dan membacakan sebuah paragraf dengan suara lantang. Silakan dengarkan baik-baik. Pasal 5 mengenai pelunasan dan agunan. Pihak kedua dengan ini menyatakan sepakat mengagunkan aset berupa sertifikat hak milik sebagai jaminan pelunasan hutang piutang sebesar Rp500 juta kepada pihak pertama, yang jatuh tempo seketika tepat 1 hari setelah tanggal acara pernikahan pihak kedua dilaksanakan. Suasana ruang tamu itu terasa seperti baru saja disedot ruang hampa udara. Tidak ada yang berani bernapas. Mas Seno membelalakan matanya lebar-lebar, menatapku seolah aku adalah alien yang baru saja turun dari langit. Dimas, pengantin baru yang malang itu, terlihat seperti ingin pingsan di tempat. Jatuh tempo 1 hari setelah pernikahan. Gumam ibu mertua, suaranya bergetar hebat. Wajahnya yang tadi begitu angkuh kini sepucat kertas hafes. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Pak Surya mengangguk tegas. Tepat sekali, Ibu Sumiati. Acara pernikahan Saudari Rika telah selesai dilaksanakan kemarin malam. Oleh karena itu, sesuai dengan klausul yang mengikat, seluruh hutang pokok sebesar Rp500 juta beserta bunga keterlambatan sebesar 2% per hari efektif berlaku mulai hari ini. Pak Surya menutup mapnya dengan gerakan rapi dan menatap kedua wanita yang kini terlihat seperti tikus yang terperangkap di sudut ruangan. Saya datang hari ini, atas nama klien saya PT Pesona Kosmetika, untuk menagih pelunasan dana Rp500 juta tersebut secara tunai. Jika dalam waktu 1 kali 24 jam dana tersebut tidak ditransfer kembali ke rekening perusahaan, maka sesuai perjanjian yang tertulis di atas materai, sertifikat hak milik rumah ini akan otomatis dieksekusi dan disita sebagai aset pelunasan hutang perusahaan. Bom waktu yang kutanam sejak 1 bulan yang lalu, kini akhirnya meledak dengan daya hancur yang luar biasa sempurna. Tidak ada tenda biru, tidak ada negosiasi, tidak ada jalan keluar. Pesta mewah Rp500 juta itu kini menjelma menjadi tali algojo yang mengikat leher kesombongan mereka dengan sangat kuat. Keheningan yang mencekik di ruang tamu itu akhirnya pecah oleh jeritan histeris yang memekakkan telinga. Ibu mertuaku, yang beberapa detik lalu wajahnya pucat pasi seperti mayat, kini berubah merah padam. Matanya melotot liar, napasnya memburu, dan urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia menatapku dengan kebencian yang begitu pekat, seolah ingin mencabik-cabik tubuhku hidup-hidup. Perempuan iblis, teriak ibu mertuaku sambil bangkit berdiri dengan kasar. Ia menerjang maju, mengangkat tangannya bersiap untuk menamparku. Namun, sebelum tangannya menyentuh wajahku, Mas Seno dengan sigap melangkah maju dan menangkap pergelangan tangan ibunya. Suamiku berdiri tepat di depanku, menjadi tameng yang melindungiku dari amukan wanita parubaya itu. Ibu, hentikan, bentak Mas Seno, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Aku belum pernah melihat Mas Seno semarah ini sebelumnya. Dada suamiku naik turun, matanya menatap ibunya dengan campuran rasa bingung, marah, dan tidak percaya.
Rika tidak tinggal diam. Ia ikut berdiri, menendang tumpukan amplop kosong di depannya hingga berhamburan ke segala arah. Air matanya mengalir deras, merusak sisa-sisa riasan di wajahnya. Ia menunjuk-nunjuk wajahku dari balik bahu Mas Seno. Mas Seno, kamu masih mau membela perempuan licik ini? Dia menjebak kita, Mas. Dia sengaja menyodorkan surat hutang piutang berkedok dokumen bantuan. Dia sengaja mau merampas rumah ini, Mas. Istrimu ini penipu. Jerit Rika, suaranya serak karena menangis dan berteriak secara bersamaan. Keributan yang luar biasa ini rupanya memancing perhatian dari luar. Beberapa kerabat yang masih menginap di rumah sebelah, serta beberapa tetangga yang sedang lewat, mulai berdatangan dan berkerumun di ambang pintu yang terbuka. Wajah mereka penuh dengan rasa ingin tahu, menyaksikan tontonan drama keluarga yang jauh lebih menarik daripada sinetron manapun. Mas Seno menoleh ke arahku. Matanya memancarkan rasa sakit dan kebingungan yang sangat dalam. Tangannya gemetar saat ia menyentuh bahuku. Aira, tolong jelaskan padaku. Apa maksud semua ini? Kenapa kamu menyuruh mereka menandatangani surat hutang piutang dengan jaminan sertifikat rumah? Bukankah kamu bilang itu uang dari perusahaan untuk hadiah Rika? Aku menatap Mas Seno dengan tenang. Tidak ada air mata, tidak ada rasa panik, dan sama sekali tidak ada rasa bersalah. Aku mengambil napas panjang, lalu perlahan menyingkirkan tangan Mas Seno dari bahuku. Aku melangkah maju, berdiri sejajar dengan suamiku, berhadapan langsung dengan dua lintah darat yang kini sedang berpura-pura menjadi korban. Aku tidak pernah bilang itu uang hadiah, Mas, kataku dengan suara yang sangat jernih dan tenang, memastikan semua orang di ruangan itu, termasuk para tetangga yang mengintip di pintu, bisa mendengar setiap kata yang kuucapkan. Aku bilang aku bersedia membiayai pesta 500 juta itu dari uang perusahaanku. Dan untuk mengeluarkan uang sebesar itu, tentu ada syaratnya. Aku menyodorkan dokumennya secara terbuka. Mereka berdua punya mata yang sehat dan waktu yang cukup untuk membacanya sebelum menandatangani. Tapi kamu menipu kami. Kamu bilang itu cuma syarat administrasi. Kamu bilang itu dokumen bantuan kesejahteraan. Teriak ibu mertua, air matanya mulai keluar, mencoba mengambil simpati dari kerumunan di ambang pintu. Tega sekali kamu, Aira. Kami ini keluargamu. Rika itu adikmu. Kenapa kamu merencanakan hal sejahat ini kepada keluarga suamimu sendiri? Kamu mau membuat kami gembel? Hah? Mas Seno kembali menatapku, kali ini dengan nada memohon. Ra, ini keterlaluan. Bagaimanapun juga, ini ibu dan adikku. Kalaupun kamu tidak ikhlas memberi uang itu, kamu tidak seharusnya menjebak mereka seperti ini sampai menyita rumah peninggalan almarhum bapak. Tarik kembali surat itu, Ra. Mas mohon. Aku tersenyum sinis. Hatiku terasa dingin. Ternyata, bahkan setelah semua bukti kelicikan keluarganya terpampang di depan mata, Mas Seno masih berusaha membela mereka. Ia masih menganggapku sebagai pihak yang salah karena bertindak keterlaluan. Menjebak. Aku mengulangi kata itu dengan nada meremehkan. Pandanganku menyapu ibu mertua dan Rika secara bergantian. Orang yang buta huruf pun akan bertanya dulu sebelum menyerahkan sertifikat rumahnya. Tapi kalian begitu terbutakan oleh keserakahan. Kalian begitu haus akan pujian, gengsi, dan kemewahan sampai-sampai kalian rela menggadaikan tempat tinggal kalian sendiri tanpa peduli risikonya. Kalian bukan korban di sini. Kalian adalah tawanan dari kesombongan kalian sendiri. Tutup mulutmu, perempuan kurang ajar, bentak ibu mertua. Ia berbalik menatap para tetangga di pintu, mulai memainkan peran sebagai pihak yang teraniaya. Lihatlah ibu-ibu, bapak-bapak. Lihat kelakuan menantu saya ini. Mentang-mentang dia kaya raya, dia menginjak-injak kami yang miskin ini. Dia sengaja membuat rencana busuk ini karena dia pelit dan tidak mau melihat keluarga suaminya bahagia. Hatinya busuk. Kerumunan di pintu mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka menatapku dengan pandangan menghakimi. Jelas sekali, racun yang disebarkan ibu mertuaku selama ini telah meresap kuat di pikiran mereka. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat hambar dan dingin di tengah ketegangan itu. Aku merogoh saku celanaku dan mengeluarkan ponselku. Aku tahu momen ini akan tiba. Momen di mana mereka akan memutarbalikkan fakta dan menuduhku sebagai penjahatnya. Hati yang busuk, ya. Gumamku sambil mengutak-atik layar ponselku. Aku mengaktifkan volume ponsel hingga ke tingkat maksimal. Baiklah. Kalau kalian memang mau membicarakan soal hati yang busuk,
Mari kita dengarkan bersama siapa yang sebenarnya berhati busuk di keluarga ini. Aku menekan tombol putar pada aplikasi perekam suaraku. Ponsel itu kuangkat tinggi-tinggi agar suaranya bisa menjangkau seluruh sudut ruangan dan sampai ke telinga orang-orang yang berkerumun di depan rumah. Suara rekaman itu mengalun jelas. Suara yang direkam di depan gerobak sayur beberapa minggu yang lalu. Tahu nggak ibu-ibu? Menantuku yang satu itu pelitnya minta ampun. Semalam saya sama Rika datang baik-baik minta tolong buat tambahan biaya nikah adiknya. Dia malah marah-marah. Ngusir kita dari rumahnya. Sombongnya nazubillah mentang-mentang ngerasa punya uang. Wajah ibu mertua seketika membeku. Matanya terbelalak ngeri mengenali suaranya sendiri. Kerumunan di pintu mendadak sunyi senyap, mendengarkan dengan saksama. Rekaman itu berlanjut. Kini terdengar suara Rika yang melengking tajam. Halah, itu MAH cuma pencitraan di depan orang luar. Aslinya MAH perhitungan banget. Pelit. Beliin perhiasan juga pasti pakai uang Mas Seno. Mas Seno itu yang kerja keras banting tulang. Si Aira MAH cuma ongkang-ongkang kaki di rumah nyuruh-nyuruh karyawannya. Hartanya itu hasil keringat kakakku, bukan dia. Aku melirik ke arah Mas Seno. Wajah suamiku itu kini pucat pasi, persis seperti orang yang aliran darahnya baru saja terkuras habis. Ia menatap ibunya dan adiknya dengan pandangan ngeri dan tidak percaya. Bibirnya bergetar, namun tidak ada suara yang keluar. Namun, rekaman belum selesai. Aku membiarkan kalimat paling mematikan dari ibu mertuaku bergema di ruangan itu. Aira itu perempuan serakah. Dia itu istri durhaka yang suka nginjak-nginjak kepala suami. Seno itu saking baiknya sampai dibodoh-bodohin sama istrinya. Gajinya Seno dikuasai penuh sama si Aira. Kalau ada maunya aja dia datang ke rumah bersikap manis. Tapi di belakang, uang 1000 perak pun dihitung sama dia. Keluarga benalu, katanya. Padahal dia yang numpang hidup dari anak saya. Aku menekan tombol jeda, menghentikan rekaman tersebut. Ruangan itu kini benar-benar hening. Sebuah keheningan yang jauh lebih memekakan telinga daripada teriakan apapun. Tetangga-tetangga yang tadi sempat berbisik-bisik menyalahkanku, kini menutup mulut mereka rapat-rapat. Mereka saling berpandangan dengan wajah canggung. Kebenaran baru saja menampar wajah mereka dengan sangat keras. Aku memasukkan ponselku kembali ke dalam saku, dan menatap lurus ke mata ibu mertuaku. Wanita itu gemetar hebat. Bibirnya komat-kamit mencari alasan, namun lidahnya seakan keluh. Topeng malaikat yang selama ini ia pakai di depan anak laki-lakinya hancur lebur tanpa sisa. Nah, Mas Seno, kataku, memecah kesunyian. Aku menoleh menatap suamiku yang masih mematung. Sekarang kamu tahu kenapa aku melakukan semua ini? Kamu selalu memintaku untuk bersabar. Kamu selalu memintaku untuk mengerti mereka. Kamu selalu bilang bahwa mereka hanya minta tolong karena mereka keluarga. Aku melangkah mendekati Mas Seno. Suaraku mulai sedikit bergetar menahan luapan emosi yang selama ini ku pendam sendirian. Selama 5 tahun aku menikah denganmu, Mas. Aku membayari hutang cicilan motormu, membelikan perhiasan untuk ibumu, melunasi tunggakan Rika, bahkan sebagian besar kebutuhan rumah tangga kita aku yang menanggung. Aku tidak pernah mengeluh karena aku mencintaimu. Tapi di belakang punggungku, ini yang mereka katakan. Mereka merendahkan harga diriku. Mereka menginjak-injak martabatku di depan umum. Mereka menyebutku pelit saat aku menolak diperas 500 miliar untuk sebuah pesta hura-hura. Aku menunjuk wajah ibu mertua dan Rika dengan jari telunjukku yang bergetar. Kalian bilang aku numpang hidup? Kalian bilang hartaku adalah hasil keringat anak kalian? Kalian sangat serakah dan tidak tahu malu. Kalian memfitnahku, mencaci makiku, tapi keesokan harinya kalian datang merengek dan memohon uang ratusan juta dariku sambil tersenyum manis. Apakah itu yang kalian sebut sebagai keluarga? Mas Seno menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak sanggup menatap wajahku. Bahunya bergetar, dan aku bisa melihat setetes air mata jatuh ke lantai. Rasa bersalah, penyesalan, dan rasa malu akhirnya menghancurkan pertahanannya. Suamiku akhirnya menyadari bahwa selama ini ia telah membiarkan istrinya menjadi korban pelecehan emosional dari keluarganya sendiri. Tiba-tiba, suara tawa sinis yang sangat keras terdengar dari sudut ruangan. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Dimas, pengantin baru yang sejak tadi hanya diam mematung, kini berdiri sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Ia menatap Rika dengan pandangan penuh kebencian dan jijik. Luar biasa, desis Dimas, suaranya bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Benar-benar luar biasa kelakuan kalian. Rika tersentak kaget.
Ia melangkah mendekati suaminya dengan wajah memelas. Mas Dimas. Mas jangan salah paham. Ini semua akal-akalan perempuan itu. Rika enggak. Diam. Bentak Dimas sangat keras hingga membuat Rika memekik dan mundur beberapa langkah. Wajah Dimas merah padam. Kamu pikir aku tuli? Kamu dan ibumu yang selama ini sombong bukan main di depan keluargaku. Kalian bilang kalian punya banyak uang. Kalian bilang pesta mewah ini murni dari tabungan kalian berdua. Kalian meremehkan keluargaku yang hanya bisa menyumbang sedikit. Dimas berjalan mendekati Rika, menunjuk-nunjuk wajah istrinya tanpa ampun. Dan ternyata apa? Semuanya bohong. Kemewahan ini hasil dari menjebak dan menipu kakak iparmu sendiri. Kalian memaksakan gengsi dengan berhutang 500 juta rupiah. 500 juta? Rika. Dan karena kita sudah resmi menikah, hutang itu otomatis akan ikut menyeretku. Kan? Mas? Enggak gitu, Mas. Rika janji kita pasti bisa cari jalan keluarnya. Rika menangis histeris, berusaha meraih tangan suaminya, namun Dimas menepisnya dengan kasar. Jalan keluar apa? Gaji pelayanku saja tidak sampai UMR. Apalagi harus melunasi hutang 500 miliar beserta bunganya. Kamu menjebakku ke dalam neraka? Rika. Dimas menoleh ke arah ibu mertua dengan tatapan penuh kebencian. Keluarga penipu. Matre. Tukang fitnah. Pantas saja seluruh kampung ini menertawakan kalian. Kalian memang pantas hancur. Tanpa basa-basi lagi, Dimas membalikkan badannya, menerobos kerumunan orang di pintu, dan berjalan cepat keluar dari rumah itu. Ia meninggalkan istri yang baru dinikahinya semalam dalam keadaan hancur berkeping-keping. Rika menjerit memanggil nama suaminya, berlari ke arah pintu hingga tersandung tumpukan amplop kosong, lalu menangis merong-raung di atas lantai. Ibu mertuaku merosot jatuh ke karpet, mencengkeram dadanya yang naik turun dengan cepat, seolah kehilangan separuh napasnya. Wajah kesombongannya telah sirna, digantikan oleh keputusasaan yang sangat gelap. Kerumunan warga di depan pintu mulai bubar satu persatu. Mereka tidak lagi berbisik-bisik. Pandangan mereka terhadap ibu mertuaku dan Rika kini berubah menjadi tatapan jijik dan iba yang mencemooh. Reputasi sebagai keluarga terpandang yang selalu diagung-agungkan oleh ibu mertuaku, kini hancur berkeping-keping menjadi debu hinaan di mata masyarakat. Mas Seno akhirnya mengangkat wajahnya. Ia berjalan pelan menghampiri ibunya yang terduduk lemas di lantai. Ibu mertua menatap anaknya dengan mata memelas, berharap mendapat perlindungan. Seno tolong ibu. Nak. Ibu minta maaf. Ibu Wilaf. Rintih wanita itu, mengulurkan tangannya yang gemetar. Namun, Mas Seno tidak membalas uluran tangan itu. Ia menatap ibunya dengan sorot mata yang penuh dengan kekecewaan luar biasa. Ibu sadar apa yang sudah ibu lakukan? Suara Mas Seno serak dan parau. Ibu menghancurkan rumah tanggaku. Ibu menghina istri yang sudah menghidupi ibu selama ini. Seno selalu percaya pada ibu. Seno selalu membela ibu di depan Aira. Tapi ternyata, ibu memang sengaja memanfaatkan kebaikan istriku. Mas Seno mundur satu langkah, menjauh dari ibunya. Seno tidak bisa membantu ibu kali ini. Hutang 500 juta itu adalah tanggung jawab ibu dan Rika. Kalian berani berhutang demi gengsi, maka kalian harus berani menanggung akibatnya. Seno tidak punya uang sebanyak itu, dan Seno melarang keras Aira mengeluarkan uang sepeser pun lagi untuk kalian. Kata-kata Mas Seno adalah palu godam terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harapan mereka. Ibu mertua berteriak histeris, memukul-mukul dadanya sendiri. Pak Surya, yang sedari tadi berdiri diam mengamati pertunjukan kehancuran itu dengan profesionalitas tingkat tinggi, kembali berdeham memecah tangisan mereka. Ia membetulkan letak kacamatanya dan menatap ibu mertua. Waktu terus berjalan. Ibu Sumiati. Kami tunggu pelunasan tunai 500 juta rupiah di rekening perusahaan paling lambat pukul 10 pagi esok hari. Jika dana tidak masuk, tim kami akan datang bersama pihak berwajib untuk melakukan eksekusi penyitaan aset secara paksa. Selamat siang. Pak Surya membungkuk hormat ke arahku, lalu berjalan tenang meninggalkan rumah yang kini dipenuhi oleh aura keputusasaan dan penyesalan itu. Aku menatap Mas Seno yang masih berdiri mematung. Ayo pulang, Mas. Rumah ini bukan tempat kita lagi. Aku membalikkan badan dan melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Di belakangku, suara tangisan histeris dan raungan penyesalan terus menggema, sebuah melodi karma yang terdengar sangat memuaskan di telingaku. Matahari pagi bersinar terik,
Namun sinarnya tidak mampu memberikan kehangatan bagi penghuni rumah tua di ujung gang perkampungan itu. Tepat pukul 10 pagi keesokan harinya, sesuai dengan tenggat waktu yang tercantum dalam perjanjian, tidak ada 1 sen pun uang yang masuk ke rekening perusahaanku. 1 jam kemudian, Pak Surya datang kembali ke rumah ibu mertuaku. Kali ini, ia tidak datang sendirian. Beliau membawa 2 orang staf legal perusahaanku, seorang jurusita dari pengadilan negeri, dan 2 orang petugas kepolisian setempat sebagai pengaman prosedur eksekusi agunan. Aku tidak ikut hadir dalam proses penyitaan tersebut. Aku berada di kantorku, memantau jalannya eksekusi melalui panggilan video yang dihubungkan oleh salah satu staf legal. Di layar ponselku, aku bisa melihat dengan jelas pemandangan yang menyedihkan sekaligus melegakan itu. Ibu mertua dan Rika tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis terseduh-seduh saat jurusita membacakan surat penetapan penyitaan. Segala argumen, jeritan, dan permohonan ampun mereka tidak digubris. Hukum tertulis di atas kertas materai dengan tanda tangan mereka sendiri adalah bukti yang tidak terbantahkan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, rumah peninggalan almarhum mertua laki-lakiku itu telah dikosongkan. Perabotan mereka yang tersisa dikeluarkan dan ditumpuk berantakan di halaman depan. Tanda penyitaan berukuran besar dipasang di pintu utama dan gerbang rumah. Proses pengosongan rumah itu menjadi tontonan gratis bagi seluruh warga kampung. Ibu-ibu yang dulu sering menjadi pendengar setia kesombongan ibu mertuaku, kini berdiri melingkar di luar pagar, menatap proses itu dengan raut wajah mencibir. Tidak ada satupun dari mereka yang menawarkan bantuan. Reputasi ibu mertuaku sudah terlalu busuk. Berita tentang rekaman suara dan kelicikan mereka menipu 500 juta telah menyebar ke seluruh pelosok kampung hanya dalam waktu 1 malam. Mereka yang dulu dihormati karena dianggap kaya, kini diasingkan bagai penderita kusta yang membawa aib. Aduh, kasihan ya Bu Sumiati. Kemarin baru saja hajatan di gedung bintang 5, sekarang rumahnya disita. Kudengar sayup-sayup suara Bu RT dari layar ponselku, nadanya jelas-jelas menyindir. Makanya, hidup itu jangan suka pamer dan sombong. Sama menantu sendiri yang sudah baik malah difitnah dan diperas. Kena karma kontan kan sekarang? Sahut Bu Tejo dengan puas. Di layar, aku melihat ibu mertua dan Rika menyeret koper dan buntelan baju mereka dengan langkah gontai. Wajah mereka tertunduk dalam, menyembunyikan tangis dari tatapan menghakimi para tetangga. Mereka berjalan keluar dari kampung itu dengan membawa rasa malu yang tidak akan pernah hilang seumur hidup. Panggilan video itu pun dimatikan oleh stafku. Semuanya telah selesai. 1 bulan berlalu sejak hari penyitaan itu. Kehidupan pernikahanku dengan Mas Seno perlahan mulai membaik. Butuh waktu baginya untuk mencerna seluruh kebenaran pahit tentang keluarganya. Pada malam setelah kejadian peledakan rekaman suara itu, Mas Seno menangis di pangkuanku. Ia meminta maaf berkali-kali karena telah menjadi suami yang buta dan tidak bisa melindungi perasaanku. Ia merasa sangat berdosa karena membiarkan aku menjadi sapi perah keluarganya. Aku memaafkannya, namun dengan syarat yang sangat tegas. Aku tidak akan pernah mau lagi berurusan dengan ibu dan adiknya. Aku melarang Mas Seno memberikan bantuan finansial sepeser pun kepada mereka. Jika ia melanggar, maka aku tidak akan segan-segan untuk menggugat cerai. Mas Seno menyetujui syarat itu tanpa bantahan sedikitpun. Ia tampaknya benar-benar jera melihat tabiat asli darah dagingnya sendiri. Dari kabar burung yang kudengar melalui beberapa kenalan Mas Seno di kampung, nasib ibu mertua dan Rika kini sangat mengenaskan. Tanpa rumah dan tanpa uang 500 miliar dari hasil menipu, mereka terpaksa menyewa sebuah kamar kos-kosan sempit dan kumuh di pinggiran kota yang sangat padat. Rika, yang dulu bercita-cita menjadi ratu dengan pesta mewah, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pernikahannya hancur sebelum sempat dibangun. Dimas tidak pernah kembali setelah kejadian hari itu. Pria itu langsung mengurus berkas perceraian ke pengadilan agama. Ia menolak keras dikaitkan dengan hutang piutang istrinya. Rika jatuh depresi. Ia tidak mau keluar kamar, sering berteriak-teriak sendiri, dan menyalahkan ibunya atas semua kehancuran ini. Sementara itu, ibu mertuaku yang dulu selalu tampil bersih dan memakai perhiasan emas pemberianku, kini harus bekerja serabutan menjadi buruh cuci pakaian di sekitar kos-kosannya, untuk sekadar menyambung hidup dan membeli nasi bungkus. Kesehatannya menurun drastis karena stres, beban pikiran, dan pertengkaran tiada henti dengan Rika setiap hari. Tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi senyum angkuh, dan tidak ada lagi yang mau mendengarkan bualannya. Hari ini adalah hari Minggu. Aku sedang menyiram tanaman anggrek koleksiku di halaman depan rumah, menikmati semilir angin sore yang sejuk. Mas Seno sedang duduk di teras,
membaca buku sambil sesekali menyeruput kopi hitam buatanku. Kedamaian yang selama 5 tahun ini terasa mustahil kudapatkan, kini akhirnya memenuhi setiap sudut rumah mewah kami. Tanpa adanya benalu yang menggerogoti, hidup kami jauh lebih tenang dan bahagia. Tiba-tiba, suara bel gerbang utama berbunyi nyaring. Aku mengernyitkan dahi. Kami tidak sedang menunggu tamu siapapun hari ini. Aku berjalan mendekati gerbang besi tinggi yang tertutup rapat. Melalui celah jeruji besi, aku melihat 2 sosok perempuan berdiri di luar gerbang. Penampilan mereka sangat menyedihkan. Itu adalah ibu mertua dan Rika. Aku menahan napas sejenak, terkejut melihat perubahan fisik mereka yang sangat drastis. Ibu mertua terlihat jauh lebih tua dari usianya. Wajahnya keriput, kulitnya kusam terbakar matahari, dan tubuhnya kurus kering. Baju berdaster yang dikenakannya tampak lusuh dan pudar warnanya. Rika pun tak jauh berbeda. Kantung matanya menghitam, rambutnya berantakan tak terurus, dan tubuhnya tampak tidak bertenaga. Saat melihatku berdiri di balik gerbang, ibu mertua langsung menjatuhkan dirinya ke tanah beraspal. Ia bersimpuh di depan pagar besiku, menangkupkan kedua tangannya di depan dada sambil menangis tersedu-sedu. Aira, tolong ibu, nak. Suara ibu mertua terdengar serak dan bergetar hebat. Ibu minta maaf. Ibu benar-benar minta maaf. Ibu hilaf. Nak. Ibu mengaku salah karena sudah serakah dan memfitnahmu. Tolong ampuni ibu, Aira. Rika ikut menangis. Ia memegang jeruji besi pagarku, menatapku dengan mata memelas. Mbak Aira, tolong kami. Mbak. Kami kelaparan. Ibu lagi sakit-sakitan. Rika nggak punya kerjaan. Rika diceraikan Mas Dimas. Mbak. Hidup Rika hancur. Mbak Aira kan baik hati. Tolong beri kami pinjaman uang sedikit saja buat makan dan berobat ibu. Kami mohon. Ma. Aku berdiri mematung, menatap 2 wanita yang dulu sangat menyombongkan diri dan menginjak-injak harga diriku. Dulu, jika melihat mereka menangis seperti ini, hatiku pasti akan langsung luluh dan dompetku akan terbuka lebar. Tapi tidak hari ini. Hati yang dulu lembut itu telah mereka bekukan dengan racun fitnah dan keserakahan mereka sendiri. Kalian datang ke sini untuk meminta uang? Tanyaku dengan nada datar dan dingin, sama sekali tidak berniat membuka gembok gerbangku. Ibu mertua mengangguk cepat. Air matanya membasahi aspal di bawahnya. Iya, Nak Aira. Sedikit saja tidak apa-apa. Kami janji tidak akan mengganggu hidupmu lagi setelah ini. Ibu mohon belas kasihanmu. Aku menyilangkan lenganku di dada, menatap mereka dengan tatapan iba yang sangat dingin. Dulu, saat kalian menjelek-jelekanku di depan tukang sayur, kalian bilang najis menggunakan uangku, kan? Ucapku tajam, mengingatkan mereka pada dosa masa lalu yang membuat mereka berada di titik ini. Kalian menyebut uangku sebagai uang haram. Kalian mengutukku dan bilang tanpa bantuanku pun, kalian bisa hidup mewah. Lalu, kenapa sekarang kalian berlutut mengemis uang haram ini di depan gerbang rumahku? Kata-kataku bagaikan cambuk yang mencambuk wajah mereka. Rika dan ibu mertua terdiam, tidak bisa membalas satu kata pun. Hanya suara isak tangis yang terdengar menyedihkan di sore yang cerah itu. Harta yang kumiliki ini adalah hasil kerja kerasku, keringatku sendiri. Dan aku bersumpah, aku tidak akan pernah rela mengeluarkan 1 rupiah pun dari hartaku untuk memberi makan parasit yang pernah mencoba menghancurkan hidupku. Tegasku, mengakhiri semua permohonan mereka. Aira, kamu tega melihat ibumu mati kelaparan di jalanan? Rintih ibu mertua, mencoba menggunakan jurus rasa bersalah terakhirnya. Aku menatap matanya tajam. Kalian bukan keluargaku lagi. Jangan pernah sebut dirimu ibu di hadapanku. Jalan hidup yang kalian jalani sekarang adalah hasil dari pilihan kalian sendiri. Nikmatilah karma yang kalian tanam. Selamat sore. Tanpa menoleh lagi ke belakang, aku membalikkan badan dan berjalan kembali menuju teras rumahku. Di belakangku, suara tangisan histeris dan permohonan ampun terus menggema dari luar pagar, memecah kesunyian sore hari. Namun langkahku tidak sedikit pun melambat. Aku tidak merasa iba, dan aku sama sekali tidak merasa bersalah. Mas Seno yang sejak tadi memperhatikan dari teras, berdiri menyambutku. Ia tidak bertanya siapa yang datang, dan ia tidak berusaha untuk melihat keluar gerbang. Ia hanya tersenyum lembut dan merangkulkan lengannya di bahuku. Udaranya mulai dingin. Kita masuk saja, yuk, ajak Mas Seno. Aku balas tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. Ayo, Mas.
Kami berdua berjalan masuk ke dalam rumah yang hangat dan mengunci pintu rapat-rapat. Meninggalkan masa lalu yang kelam, keserakahan, dan keluarga benalu itu hancur di luar sana, tenggelam dalam lautan penyesalan yang tak berujung. Permainan telah usai, dan aku adalah pemenangnya.